Halo, namaku Hop dan hidupku menjadi luar biasa. Orang tuaku berasal dari India dan mereka pindah ke sini saat ibuku mengandungku. Keadaan sulit saat aku masih bayi, tapi saat aku berusia 7 tahun, semuanya berubah. Ayahku menciptakan aplikasi super keren untuk mendeteksi penyakit dari ponsel. Jadi kami menjadi kaya dan pindah ke Beverly Hills. Kana, lihat, rumah besar di sana itu milik Rihanna. Ya Tuhan, Rihanna benar-benar tetanggaku. Wah, Beverly Hills adalah surga. Tapi ada satu masalah kecil, aku tidak punya teman. Kami pindah selama musim panas, jadi aku harus menunggu 3 bulan untuk bertemu anak-anak di sekolah baruku. Aku sangat bosan di rumah besar ini. Suatu hari aku memutuskan untuk pergi ke taman bermain. Ada begitu banyak anak bermain dan bersenang-senang. Aku mencoba mendekati mereka, tapi mereka tidak peduli. Jadi aku memutuskan untuk menonton mereka dari atas panjat tebing. Hei, kamu di sana? Aku? Duh, siapa lagi yang jungkir balik seperti monyet di atas sana? Kamu anak baru? Kami sedang bermain putri, ayo bermain dengan kami. Ya! Aku melompat turun dengan cepat hingga hampir terluka. Dan begitulah aku bertemu Meg dan Becky. Aku kaget saat mengetahui bahwa Becky adalah tetanggaku. Rumah kami bersebelahan dan aku benar-benar bisa berbicara dengannya dari balkon. Meg di sisi lain tinggal di ujung jalan, jadi kami memutuskan untuk bertemu setiap sore dan bermain sampai matahari terbenam. Kemudian sekolah akhirnya dimulai dan kami menjadi trio yang ikonik. Becky gadis tercantik dengan rambut pirang, gigi sempurna sehingga tidak perlu kawat gigi. Meg gadis aktif dan atletis, seorang jenius sepak bola dalam kata-katanya. Sementara aku gadis baru misterius yang berteman dengan 2 gadis paling populer di sekolah. Dan semuanya tetap baik-baik saja saat kami masuk SMA bersama. Aku bukan lagi gadis baru misterius. Popularitas bukanlah hal yang kuinginkan. Aku senang sekali bisa menemukan tempatku di Touch Club. Hey Hop, Meg mengajak kita ke mall sore ini. Kamu mau ikut? Oh, tidak bisa. Keluargaku merayakan Diwali hari ini. Diwali kedengarannya seru, bolehkah aku ikut? Kami belum pernah mengundang orang non-India untuk festival Diwali sebelumnya. Tapi karena kamu sahabatku, kurasa ibu tidak keberatan. Yeay! Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu untukmu. Ini, kapanpun kita dekat, akan bersinar seperti ini. Wow, kamu yang membuatnya? Lihat, kamu benar-benar berbakat. Kalau kamu mau, Becky kita sudah bicara ini, bergabung dengan Touch Club sudah cukup bagiku. Sekarang mari kita mulai sebelum ibuku memarahi kita berdua. Becky segera datang dan dia sangat bersemangat. Dia membantu kami mendirikan tenda, membantuku memakai sari, dan bahkan ikut berdoa. Semua orang senang dengan kehadirannya, Diwali berjalan dengan baik. Ibuku sangat senang mengajari Becky tentang budaya India. Sore harinya, hujan deras mulai turun, jadi Becky menginap semalam. Kami sedang minum teh di ruang tamu ketika aku dengar suara ketukan keras di pintu. Aku membuka pintu dan ternyata Meg basah kuyup karena hujan. Ya Tuhan, Meg, kamu baik-baik saja? Becky bilang untuk menunggu kalian di taman. Aku sedang menunggu ketika hujan mulai turun. Aku ke rumahnya dan diberitahu kalau dia di sini seharian. Kenapa tidak memberitahuku? Oh tidak, Meg, aku minta maaf. Aku lupa kirim pesan. Kamu lupa? Kita sudah berteman sejak kita masih memakai popok. Tetapi saat Hop muncul, kamu meninggalkanku. Itu tidak benar. Apa itu di pergelangan tanganmu? Hop juga? Gelang persahabatan, aku bisa membuatkannya untukmu jika kau mau. Jadi begitu caramu memandangku selama ini, hanya tambahan. Meg, tunggu. Dia tidak berhenti, tapi berjalan lurus ke arah hujan dan semuanya berubah sejak hari itu. Kami coba berdamai di sekolah, tapi dia bersikap seolah kami tidak terlihat berhari-hari. Dan bahkan memulai kelompok baru dengan tim sepak bolanya. Becky yang malang, dia tampak sangat terluka. Wah, kalau bukan karena burung cinta, katakan padaku Becky bagaimana rasanya digantikan. Sakit kan? Kami mengerti, kau menemukan teman baru, tidak perlu menyombongkannya di depan kami. Ah, Hop, apa kau belanja di Goodwill lagi? Apa di rumah baik-baik saja? Kurasa gelandangan yang meminjam mantel ini darimu membutuhkannya kembali. Ingatkan kami, Meg, apa ibumu masih perlu potongkan daging kecil-kecil sebelum kau makan? Itu 4 tahun yang lalu, beraninya kau. Benarkah? Bagaimana dengan kecelakaan di ranjang itu? Anak buahnya tertawa terbahak-bahak, bahkan Becky tak dapat menahan tawanya. Sejak hari itu, Meg bertekad untuk naik ke punggung kami. Kami tahu dia pasti masih marah pada kami, jadi kami memutuskan untuk menjaga jarak setiap kali kami melihatnya. Akhirnya aku punya waktu sendiri, tapi tiba-tiba Becky datang tergesa-gesa. Hope, guru teknik memasang lembar pendaftaran untuk kompetisi teknik nasional tahunan. Dan coba tebak, aku sudah mendaftarkanmu. Tahun ini kau akan menang. Beck, sebaiknya tidak. Aku belum siap. Kompetisi itu sangat ketat. Bagaimana jika aku tidak lulus babak penyisihan? Ya, kau tahu apa yang lebih buruk tidak muncul sama sekali. Jadi berikan segalanya dan ciptakan sesuatu. Kau bisa, Hop. Tidak, kau tidak Halo, Nona. Kau lagi? Apa kamu tidak lihat kami sedang bicara, Charles? Aku tidak bicara padamu. Hai, Hop. Aku lihat kamu daftar. Aku tahu kau akan menang. Peringatan penguntit. Terima kasih, Charles. Meski aku melakukan ini di luar kemauanku. Jika kau mau, aku bisa bantu bertukar pikiran. Tidak, aku baik-baik saja. Aku akan mencari tahu. Kapan kamu akan belajar? Bahkan jika dia sedang bersemangat dan kamu adalah tetes air terakhir, dia akan tetap berkata tidak. Move on saja, kamu telah terobsesi dengannya sejak sekolah menengah, itu tidak lucu lagi. Becky, itu jahat. Ayo pergi.
Becky kemudian meminta maaf padaku dan bilang kalau dia hanya ingin membantu. Selain itu, pemenang akan mendapat hadiah sebesar $80.000. Aku menangis terseduh-seduh melihat banyaknya angka nol. Itu saja, aku akan memberikan segalanya untuk yang satu ini. Aku mengerjakan desain sepanjang malam yang membuatku sangat lelah dan rewel di sekolah. Tapi sejauh ini, aku tidak menghasilkan apa-apa. Suatu hari aku kesiangan dan terlambat ke sekolah. Aku lari mengejar akhir jam pelajaran pertama, ketika ada lengan mencengkramku. Hei, kamu baik-baik saja? Kamu tampak kelelahan. Aku baik-baik saja, berhentilah mengikutiku, Charles. Tidak, aku tidak mau kencan denganmu. Tidak, aku tidak menyukaimu, tinggalkan aku. Saat itu, bel berbunyi, jadi lorong dipenuhi oleh siswa. Dan mereka mendengar apa yang aku katakan. Semua orang menertawakan Charles. Katakan padanya, Bestie, kami tidak menyukaimu, Charles. Enyahlah. Aku hendak meminta maaf ketika dia pergi dengan malu. Mungkin itu yang terbaik. Aku mulai lelah menolaknya setiap hari. Aku memiliki terlalu banyak hal yang harus dikerjakan. Aku punya ide untuk aplikasi dan aku tahu keluargaku bergantung padanya. Dalam waktu singkat, aku berhenti khawatir dan mulai merasa percaya diri. Aplikasiku memang sebuah mahakarya. Suatu hari saat istirahat, aku berada di bilik kamar mandi ketika aku mendengar hal yang paling mengganggu. Apa kamu dengar tentang Hop? Ku dengar aplikasi ayahnya sekarang gagal, dan mereka jatuh miskin hingga mungkin harus pindah ke rumah susun. Ya, aku mendengarnya. Siapa yang mengira bahwa Hop yang agung dan perkasa dulunya tinggal di rumah susun? Sungguh tragis. Kepalaku berputar, masalah keluargaku adalah rahasia. Siapa yang beritahu mereka? Penyihir Meg itu? Tidak mungkin dia tahu, dan kemudian aku tersadar. Itu Becky. Dia satu-satunya yang ke rumahku sepanjang waktu. Itu sebabnya dia daftarkan aku ke kompetisi ini. Dia tahu. Aku bisa merasakan kemarahan mendidih saat aku bergerak menemuinya. Aku melihatnya di bangku penonton, duduk sendirian. Hebat. Becky, bagaimana bisa kau? Sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku, sebuah tamparan mendarat di wajahku. Itu sangat sakit sampai aku tak bisa melihat. Jangan pernah mendekatiku lagi. Jangan pernah menyebut namaku lagi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Apa yang kau bicarakan? Akulah yang seharusnya mengatakan itu. Kau benar-benar berpura-pura menjadi korban setelah menghinaku? Dia merobek gelang persahabatannya, melemparkannya padaku dan pergi dengan marah. Seluruh sekolah memperhatikan saat aku berdiri dalam kebingungan. Apa yang baru saja terjadi? Aku coba menghubungi Becky, tapi itu tidak mungkin. Dia telah memutus hubunganku. Apa dia pikir persahabatan kami sekecil itu? Beberapa hari berikutnya di sekolah, semuanya mulai masuk akal. Becky memiliki sahabat baru, dan itu tak lain adalah Meg. Aku sangat kesal melihat mereka di sekolah sambil duduk sendirian setiap hari. Sore itu aku sedang di kelas olahraga ketika penyihir itu menghampiriku. Sepertinya kau sendirian sekarang. Ya Tuhan, berbanggalah sepuasnya. Aku keluar. Ada apa dengan sikapmu itu? Biasanya lidahmu lebih tajam. Hentikan omong kosongmu. Aku tahu kau melakukannya. Kau begitu iri dengan persahabatan kita hingga kau harus menghancurkannya. Apa? Itu bukan aku. Kau sudah melihat videonya? Video apa? Meg menunjukkan padaku videoku menjelek-jelekan Becky di depan sekelompok gadis. Tapi aku tidak pernah melakukan ini. Aku tahu, meskipun aku membencimu, aku tahu kau tidak akan pernah mengatakan hal buruk tentang Becky. Artinya seseorang telah berbuat jahat padamu. Oh, tidak menyangka kau akan ada di pihakku, tapi kau benar sekali. Orang itu pasti menyebarkan rumor buruk tentang bisnis ayahku dan membuatku berpikir Becky yang bertanggung jawab. Karena dia pasti satu-satunya yang tahu. Apakah ini berarti itu benar? Ya, aku berharap bisa memenangkan hadiah kompetisi teknologi dan membantu ayah. Kalau begitu, kamu harus fokus pada kompetisi. Aku akan membicarakan dengan Becky, jangan khawatir. Kamu akan melakukan itu untukku? Ya, kurasa aku tahu betul bagaimana rasanya dikucilkan. Aku benar-benar minta maaf soal itu. Tidak apa-apa, Beck dan aku berbaikan. Kurasa aku agak cemburu karena selalu kamu dan Becky. Dan kita juga tidak pernah punya kesempatan untuk jalan berdua. Aku sangat berharap semua drama ini bisa berakhir sehingga kita bisa menjadi trio ikonik lagi. Terima kasih, aku juga berharap begitu. Seminggu kemudian kompetisi teknologi akhirnya tiba. Aku begitu siap untuk mengungkap apa yang telah kukerjakan. Ibu dan ayah juga di sini menyemangatiku. Aku berjalan untuk menulis namaku di lembar pendaftaran dan nama di depan namaku mengejutkanku. Benar sekali, aku juga di sini. Oh, kenalkan Evans, partnerku. Dia salah satu penemu paling brilian di dunia. Orang tuaku mempekerjakannya untuk mengalahkanmu. Tapi kenapa? Kenapa? Aku tidak pernah bersikap baik padamu. Tapi kau hanya menganggapku sebagai seorang pirang bodoh. Akulah yang mendaftarkanmu ke kompetisi ini. Akulah yang berteman denganmu. Kau tidak berarti apa-apa jika bukan aku. Sudah saatnya kau belajar menghargai temanmu. Becky berbalik. Meg mencoba menghentikannya tapi tidak berhasil. Tiba-tiba aku merasakan lemas di lututku. Aku tidak bisa menahan air mataku. Aku membiarkannya mengalir. Oh, Kana, dengar, kau harus fokus. Ingatlah kenapa kau ada di sini. Jika kita harus memulai hidup baru, tidak masalah. Aku pernah melakukannya sebelumnya dan aku bisa melakukannya lagi. Jangan biarkan penilaiannya yang kabur memberitahumu di mana kamu harus berada. Aku memeluk ayahku erat-erat dan berjalan ke aula. Dia benar, aku tidak bisa membiarkan Becky merenggut hari ini dariku dan keluargaku. Ketika namaku dipanggil, aku berjalan dengan bangga ke atas panggung dan memulai presentasiku. Hai semua, aku kesini ingin menceritakan kisahku. Saat tumbuh dewasa, hidup tidak selalu mudah. Sampai aku temukan teman-teman yang mengubah hidupku.
Dan meskipun ada pasang surut di sepanjang jalan, aku akan selalu menghargai kenangan yang kita lalui bersama. Jadi aku menemukan ide untuk membuat aplikasi bernama Memoir Lens, yang dibuat khusus untuk kalian dan orang-orang terkasih. Tempat kalian bisa menyimpan dan berbagi momen dengan mereka. Aplikasi ini memberi notifikasi setiap tahun sehingga bisa menghidupkan kembali momen itu lagi. Aula itu dipenuhi tepuk tangan. Semua orang menyukai aplikasiku dan aku akhirnya memenangkan kompetisi. Aku tidak percaya. Aku sangat senang aku menyelamatkan keluargaku. Malam itu rumah dikelilingi teman dan keluarga yang sedang merayakan. Aku bersenang-senang tetapi kemudian pikiran tentang Becky dan Meg terlintas di benakku. Jadi aku jalan-jalan. Aku baru saja berada di ujung jalan ketika Charles muncul entah dari mana. Hai, kudengar kau menang hari ini. Selamat. Dan kamu mengadakan pesta, apa kamu lupa mengundangku? Oh, ini hanya untuk keluarga dan orang-orang terdekatku. Jadi... Oh, haha, aku mengerti. Apakah Becky juga ikut? Kudengar dia menampar wajahmu. Duh, itu pasti menyakitkan karena sahabatmu seumur hidup. Sekarang paham bagaimana rasanya? Tidak ada yang suka dipermalukan. Tunggu sebentar, itu kamu yang melakukannya. Tentu saja aku melakukannya, bodoh, dan mari kita perjelas. Itu bukan karena aku sangat patah hati. Aku hanya ingin pacaran dengan seorang gadis populer, dan kau tampak mudah didekati. Tapi kau mempermalukanku. Jadi aku membuat video AI palsu yang mengatakan hal-hal buruk tentangmu dengan wajah Becky. Dan hal yang sama untuknya, dan kalian berdua tertipu. Lihat betapa lemahnya kau tanpa temanmu. Menyedihkan. Dengan segala kemarahan dan rasa sakit, aku mencengkram ke meja Charles dan menamparnya dengan keras. Aku siap memukulnya tapi dia lari terbirit-birit tertawa seperti seorang psikopat. Aku lari ke rumah Becky. Aku harus katakan yang sebenarnya. Aku menggedor pintu lalu dia membukanya. Itu Charles, dia membuat video palsu untuk memisahkan kita karena kita mempermalukannya. Apa? Kau mengarang ini untuk memperbaiki keadaan? Ini tidak akan berhasil. Selesai. Tidak, tunggu. Dia tidak berbohong. Aku mendengar Charles mengaku. Aku bahkan merekamnya. Kebetulan mereka di depan rumahku. Becky menonton video itu dan mulai tersadar. Ya Tuhan, si idiot itu. Oh, Hope, aku minta maaf. Seharusnya aku mendengarkanmu. Dan aku mengatakan semua hal buruk itu padamu. Oh, aku terlalu malu pada diriku sendiri untuk menghadapimu. Tidak apa-apa, Becky. Aku hanya merindukan temanku. Dan kebetulan aku tahu kau menarik diri dari kompetisi karena kau tak bisa melakukan itu padaku dan keluargaku. Aku sangat menyesal telah mencoba melakukannya. Lalu kami berdua tertawa. Hey, Meg, kenapa kau berdiri di sana tercengang? Rasanya seperti aku menjadi orang ketiga bagi kalian. Aku akan pergi saja, jadi kalian bisa bersenang-senang. Kau bicara apa? Meg, kau bagian dari kelompok ini dan kali ini kami tidak akan membiarkanmu pergi. Ya, kalau bukan karenamu, kami mungkin masih akan bertengkar sekarang. Jadi kemarilah, aku merindukan kalian. Maaf karena terlalu begitu jahat. Sekarang sudah tak apa. Sekarang kita buat Charles yang cengeng itu membayar semua ini. Halo, namaku Dixie dan aku punya cerita yang cukup aneh untuk kalian hari ini. Terima kasih pada cerita pendek remaja karena telah menceritakan kisah hidupku, jadi silakan subscribe ke channel ini. Aku dulu punya kehidupan yang sempurna. Ibuku adalah seorang pengacara untuk firma hukum ternama, tapi ayah bekerja dari rumah. Dan bersama kami adalah tim terhebat. Dan Dixie terus berlari dan bisakah dia berhasil? Wow, ya, dia bisa. Woohoo! Dan dia menembak dan dia mencetak skor. Oh ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Hari ini adalah turnamen antara ayah dan anak perempuan dan tebak siapa yang menang. Nah, turnamen berakhir. David, kau tak bisa terus membesarkan anak kita seperti berandal. Bersihkan tempat ini dan ayo bantu aku menyiapkan makan malam, Dixie. Ibuku benar-benar pembunuh kesenangan. Saat makan malam, aku sangat bersemangat membahas ulang tahunku yang akan datang dengan ayah dan ibuku. Aku akhirnya menuliskan apa yang ku mau. Hanya ada satu hal di daftar itu. Kita sudah membahas ini. Kau tak akan punya adik. Tapi kenapa? Kumohon, Bu. Aku janji akan membantu bayi itu. Dan aku bahkan akan berhenti Tidak, kita tak akan punya anak lagi. Tulis yang lainnya dalam daftarmu. Tapi Bu, hanya itu yang kuinginkan. Kalau begitu inginkan yang lainnya. Ayo sayang, pasti ada hal lain yang kau inginkan. Seorang bayi itu permintaan yang cukup tinggi. Jika kalian tak memberiku adik perempuan, aku akan mogok makan hingga kalian mendengarku. Silakan saja. Aku terlalu lelah untuk ini. Sekarang biarkan aku makan malam dengan tenang. Tentu saja dia bahkan tak peduli jika aku membuat diriku sendiri kelaparan. Aku naik ke atas dan berteriak dalam bantalku. Ibuku begitu mustahil. Hei sayang, apa kau baik-baik saja? Istrimu membunuhku. Ayolah sayang, berikan ibumu kelonggaran. Punya bayi itu hal besar. Dan mungkin bukan waktu yang pas untukku dan ibumu karena pekerjaan dan yang lainnya. Apalagi, tentu saja pekerjaan lebih penting baginya daripada kita. Ibumu mungkin kebanyakan bekerja, tapi percayalah dia sayang padamu. Dan aku punya hadiah sempurna untuk ulang tahunmu. Akan luar biasa dan bahkan lebih baik daripada bayi yang menangis. Aku meragukannya, tapi kita lihat saja. Beberapa minggu kemudian di malam ulang tahunku ke-14, semuanya hancur.
Aku ada di kamarku saat ku dengar keributan di bawah. Itu pasti ayah yang memasang dekorasi. Tapi kemudian ku dengar ayah dan ibu saling memaki, jadi aku lari ke bawah melihat ibuku duduk di kegelapan. Ibu, kenapa ibu duduk di sini sendirian? Mana ayah? Dan kenapa ayah tak memasang dekorasiku? Sayang, tak ada cara yang mudah untuk memberitahumu ini, tapi ayahmu meninggalkan kita. Kami bermasalah selama ini dan aku sudah mencoba menjaga keutuhan kami, sayang. Percayalah padaku, aku sudah berusaha, tapi ia pergi. Pembohong, pembohong, ibu bohong. Ayah tak akan pernah lakukan itu. Aku akan menelponnya sekarang. Dan dia akan beritahu aku kalau ibu bohong. Tapi ibu tak bohong. Aku menelpon setiap hari selama berminggu-minggu, tapi ayah tak pernah mengangkat teleponnya. Dia sungguh pergi. Aku tak percaya ini. Bagaimana bisa dia meninggalkanku tanpa berpamitan? Seolah semuanya tak cukup buruk, ibuku masuk ke kamarku suatu hari mengenakan pakaian pedesaan yang sangat konyol. Kita pindah ke desa. Apa? Ke desa? Kenapa? Kurasa berada di sini di rumah ini mungkin terlalu berlebihan. Dan jika kita ingin sembuh, kita butuh awal yang baru. Pekerjaan baru, rumah baru, kehidupan baru. Dan musim panas ini kau punya banyak waktu untuk beradaptasi sebelum sekolah dimulai. Aku tak akan pergi. Bagaimana jika ayah kembali padaku? Dia tak akan kembali. Aku tak percaya pada ibu. Ibu hanya berusaha membawaku jauh darinya. Kemasi barangmu, kita pindah hari ini. Tandai kata-kataku, aku tak akan pindah. Tak akan. Tapi tentu saja cara ibu atau tidak sama sekali. Sayang, ada sesuatu yang perlu kuberitahu soal tempat ini. Tempat yang akan kita tuju adalah rumahku, tempat aku tumbuh. Hah? Ibu tak pernah cerita soal rumah ibu. Dan sekarang tiba-tiba kita pindah ke sana? Aku tahu ini aneh, tapi ceritanya panjang. Tapi percayalah padaku, kau akan segera tahu. Dan akhirnya kau akan ketemu adikku Rose. Adik perempuan? Ibu punya adik dan tak pernah cerita padaku? Tuhan, apa aku tahu apapun tentang ibu? Oh ya, kita sudah sampai. Aku mendongak ke atas dan kulihat seluruh peternakan terhampar di depan mataku. Dan itu Rose, tantemu. Seorang wanita yang hampir secantik ibu berdiri di jalan masuk sedang memegang garu. Aku bisa langsung rasakan kalau dia tak menyukai kami. Wah, lihat siapa ini. Kenapa kau di sini? Ini rumahku, Rose. Aku tak perlu menjelaskan apapun padamu. Rumah? Tolong jangan membuatku tertawa. Suamimu pergi dan kau ingat kalau kau punya rumah. Kaya betul. Hai Tante Rose, aku senang bertemu denganmu. Tentu. Dia hanya berjalan pergi dan lanjut menyekop jerami, kasarnya. Tapi Tante Rose lebih dari kasar. Dia kejam. Dia tak pernah bicara pada ibuku dan aku. Dia selalu pura-pura seolah kami tak ada. Dan parahnya lagi, ku coba bertanya pada ibu apa yang terjadi di antara mereka. Tapi dia menolak memberitahuku. Para orang dewasa. Merasa agak sesak, suatu hari aku jalan-jalan ke danau saat ku rasakan sesuatu seperti batu menghantamku. Aduh! Hei, apa-apaan kau? Oh, maaf sekali, aku tak tahu ada kamu. Aku Callum, dan kau pasti Dixie. Hah? Bagaimana kau tahu siapa aku? Ini kota kecil, kami tahu semua orang. Jadi, bagaimana menurutmu tinggal jauh dari kota besar? Mengerikan, tak sabar hingga ayah datang untuk membawaku pergi jauh dari sini. Ya, soal itu aku turut menyesal. Ayahku juga pergi, jadi aku paham bagaimana perasaanmu. Dengar, aku tak kenal siapa kamu atau apa yang kau pikir kau tahu. Tapi ayahku tak meninggalkanku, oke? Dia cuma sibuk kerja. Oke, jangan pergi. Aku minta maaf. Ayo, coba kita lihat siapa yang bisa melempar batu paling jauh. Aku sangat marah ke Callum ini dan seluruh penduduk kota yang bodoh karena mengira ayah pergi. Tapi membayangkan lagi perang dingin di rumah, lebih baik aku bersamanya saja. Ternyata Callum adalah angin segar dan segera kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Suatu malam aku sedang tidur di kamarku saat ibuku berjalan masuk ke kamarku. Hei sayang, aku tahu bahwa ini sangat sulit bagimu, jadi ku bawa seseorang untuk membantu. Temui Summer, adik angkatmu. Aku tak percaya ini. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berlari dan memeluk ibu. Terima kasih banyak. Akhirnya aku punya adik, teman selamanya. Ya, kita akan berteman baik, kakak. Summer hanya berusia setahun lebih muda dariku, tapi dia sangat energik dan berjiwa petualang. Setiap pagi dia akan keluar kamar sebelum aku bangun untuk menjelajahi lahan, dan di malam hari, dia akan cerita padaku semua kisah petualangannya di siang hari. Yang terbaik dari semuanya, Summer juga tak suka sikap Tante Rose sama sekali. Jadi di malam hari kami menggunjing Rose di belakangnya hingga tertidur. Itu sangat memuaskan. Aku melihatmu dengan Callum hari ini. Aduh, dia ganteng sekali. Apa dia pacarmu? Tidak, kita hanya berteman. Oke, jika kau bilang begitu. Tebak apa yang kulakukan hari ini? Kubiarkan pintu kandang terbuka. Dan aku yakin semua hewan sudah kabur sekarang. Apa? Summer, kenapa kau lakukan itu? Karena Rose kasar ke kita. Yang dia pikirkan cuma binatang itu. Dan kita lihat saja apa yang dilakukannya saat semua hewan itu pergi.
Kristus, itu buruk sekali, Summer. Tolong jangan lakukan lagi. Tante Rose akan marah sekali denganmu. Seakan-akan itu pertanda, ku dengar gedoran di pintuku. Summer melompat dan sembunyi di belakangku. Dasar kau tikus, beraninya kau. Aku tahu kau yang biarkan hewan itu keluar. Kau beruntung aku tiba di sana tepat waktu. Kalau tidak, apa? Rose, beraninya kau mengancam anakku. Beritahu pengganggu kecilmu itu jauh-jauh dari propertiku, atau aku akan berurusan dengannya. Aku bisa rasakan Summer gemetaran di belakangku. Dengan demikian aku harus jadi kakak dan melindunginya. Tante Rose, aku sangat menyesal. Itu tak akan pernah terjadi lagi. Tante Rose hanya melenguh lalu berjalan pergi. Phew, itu hampir saja. Tapi setelah mereka semua meninggalkan kamarku, Summer mulai tertawa. Aku memperingatkannya untuk tak melakukan kejahilan konyol lagi. Tapi aku tahu kalau dia tak akan mendengarku. Berikutnya aku nongkrong dengan Callum, ku beritahu dia apa yang terjadi. Summer terus mainkan lelucon ke Tante Rose. Aku khawatir ini akan membuat ibu dan Tante Rose bertengkar bahkan makin sering. Ya, mungkin dia hanya berusaha beradaptasi dan itu caranya sendiri untuk berperilaku. Dia harus segera mengakhirinya karena Tante Rose yang galak itu tak main-main. Ngomong-ngomong, Summer itu seperti apa? Dia anak yang manis tapi selalu sibuk dengan petualangannya yang liar. Saat aku pulang hari itu, ibu dan Tante Rose sedang terlibat adu mulut. Aku kenal anakku, dia tak akan melakukan ini. Kau bisa marah denganku sesukamu, tapi jangan tuduh anakku sesuatu yang tak dilakukannya. Seseorang mengunci mobilku. Itu kau, Dixie, ya kan? Aku tak melakukannya. Sudah kubilang padamu. Apakah ini alasanmu kemari untuk menyiksaku? Apa belum cukup kau lakukan itu? Setelah tahun-tahun berlalu, aku tak percaya kau akan kembali untuk terus membuatku tersiksa. Rose, tolong jangan. Kemudian ibu juga mulai menangis. Bisa ceritakan padaku apa yang terjadi di antara kalian berdua? Cukup dengan segala rahasia. Saat aku dan Rose remaja, dia punya tabungan di mana dia simpan semua uangnya untuk keluar dari tempat ini dan memulai hidup di tempat baru. Dia tak pernah mau tinggal di kota kecil ini. Tapi suatu hari kakekmu berharap aku mengambil alih peternakan. Dan aku panik. Jadi ku curi tabungannya, naik kereta, dan pergi. Dan karena aku pergi, Rose terjebak di sini di peternakan. Aku benci kenyataan aku menyakiti adikku, tapi aku tak menyesalinya. Jika aku tak pergi, aku tak mungkin bertemu ayahmu, dan tak mungkin memilikimu. Oh ya Tuhanku, aku tak percaya kau melakukan itu. Itulah kenapa dia membenci kita. Kau menghancurkan hidupnya. Aku tahu, itulah kenapa aku kembali. Aku ingin perbaiki semuanya, tapi semua orang yang kucintai membenciku. Ayahmu, kau, dan adikku. Mungkin aku ini memang orang yang buruk. Apa yang kau lakukan memang buruk. Tapi, ibu bukan orang yang buruk, Bu. Tapi ibu harus minta maaf ke Tante Rose dan melakukan apa saja untuk menebusnya. Aku senang ibu mengakui kesalahannya dan ingin menebus kesalahan yang diperbuatnya. Jadi kami semua bicara dari hati ke hati di mana ibu akhirnya berani minta maaf ke Tante Rose. Awalnya dia masih marah, tapi kemudian... Kau tahu aku membencimu bertahun-tahun, tapi karena kau tinggalkan aku dengan peternakan ini, aku sadar betapa aku mencintai tanah ini dan akhirnya temukan kesembuhan spiritualku di sini. Jadi di satu sisi aku harus berterima kasih dan maaf sudah jahat padamu. Kami semua berbagi pelukan hangat, rasanya sangat menyenangkan menjadi keluarga lagi. Saat aku kembali ke kamarku, aku lega melihat Summer di sana. Oh, syukurlah kau di sini. Di mana saja kau seharian? Sibuk berkeliling merencanakan lelucon terbaruku untuk Rose. Kau harus berhenti mengganggu Tante Rose sekarang juga. Dia dan ibu benar-benar sudah berbaikan. Lalu kuceritakan semua padanya, tapi yang membuatku terkejut, tidak, mengganggunya itu menyenangkan dan aku menyukainya. Kalau kau tak berhenti, aku akan bilang ke semua orang. Kau coba saja, tapi seorang pun akan percaya padamu. Aku ini imut dan menggemaskan. Summer, kenapa kita tak menjadi akur saja? Kenapa kau harus melukai hatiku, sama seperti yang lainnya? Tanyalah dirimu sendiri, jangan limpahkan itu pada aku. Aku sangat marah. Adik dari neraka macam apa ini? Tapi dia benar. Tak ada yang akan percaya padaku kecuali aku menangkap basah perbuatannya. Tapi sebelum aku bisa lakukan apapun, aku sudah disibukkan dengan pekerjaan di peternakan. Suatu hari aku dan Callum membantu ibu di gudang saat Tante Rose berlari masuk. Ada yang hancurkan kandang ayam, menabrakkan traktor ke sana. Apa? Itu dia. Aku tahu siapa yang melakukannya. Itu Summer. Dialah yang melakukan semua ini. Bukan aku. Aku mencoba menanggung kesalahannya dan bicara padanya, tapi dia tak mendengarkan aku. Rose menatapku seolah aku ini gila. Kau ini pembohong parah. Aku tahu kau yang lakukan ini. Aku punya bukti. Dia mengeluarkan video dan aku merasa seakan sedang dihantam. Itu aku. Aku mengendarai traktor itu, lalu menabrakannya dan mulai tertawa dengan histeris. Tidak, tak mungkin. Aku tak lakukan itu. Summer melakukannya. Summer yang melakukan semua itu. Aku berusaha memperbaikinya.
Supaya Tante Rose bisa maafkan ibu, tapi Summer kesal padaku dan mulai bertindak lebih berani. Terkadang kutemukan kejahilannya dan memperbaikinya sebelum kau lihat, tapi tak bisa kugagalkan semua. Di titik ini, semua orang menatapku dengan penuh keprihatinan di mata mereka. Sayang, siapa Summer? Summer, adikku, yang ibu adopsi. Aku tak melakukannya. Kau tak punya adik? Tunggu, kurasa aku tahu apa yang terjadi. Sekarang semua masuk akal. Diksi, Summer tak nyata. Kau mengarangnya. Itu tak benar, kau mengenalnya. Sebenarnya tidak, aku tak pernah bertemu dengannya. Oh, kasihan sayangku, kau butuh pertolongan. Aku tak gila. Tak apa sayang, tak apa. Ibu dan Tante Rose lalu mengantarkanku ke rumah sakit di mana aku akan diterapi. Callum juga ikut dengan kami dan duduk denganku di ruang tunggu. Aku bahkan tak bisa mempercayai otakku lagi. Aku bahkan tak tahu lagi apa yang nyata. Apa aku juga mengimajinasikanmu, Callum? Tidak, tak begitu. Aku nyata, Diksi. Dan aku akan ada di sini bersamamu di setiap langkah. Tepat saat itu ibu dan Tante Rose kembali setelah berbicara dengan terapis. Diksi sayang, ibu sangat menyesal tak mendengar kamu dan kebutuhanmu sejak lama sekali. Aku tahu kau selalu ingin punya adik, tapi tak pernah serius menanggapimu. Ini salahku. Andai aku ada untukmu, mendengarkanmu, dan tak terlalu mengontrolmu, dan begitu berjarak denganmu, semuanya mungkin akan berbeda. Tapi sekarang aku janji akan selalu ada di sini bersamamu dan kau akan baik-baik saja. Ibu janji. Bagaimana dengan Summer? Kau tak membutuhkan Summer, kau punya kami. Kami semua. Para sosialita kaya yang sedang bersantai di resor mewah keluarga mereka adalah pemandangan yang patut disaksikan. Grayson Andrews, pewaris raksasa Andrews Corporation yang baru saja kembali dari tur Eropanya. Dan saudara perempuannya Veronica adalah gadis yang terkenal kejam. Aku ingin aku dapat. Jeruk ini terlalu manis. Tapi, Nona, ini jeruk segar tanpa tambahan gula. Terserah, tambahkan garam atau apapun. Segera, dan bawakan aku sandwich dengan kaviar beluga sekarang juga. Ya, Nona. Akhir-akhir ini kamu menjadi wanita tua yang pemarah, Roni. Tepat pada saat itu, ayah mereka buru-buru masuk, terlihat panik. Anak-anak, ada sesuatu yang serius yang ingin aku katakan. Apa kalian ingat resor kita di Vietnam yang mendapat reaksi keras bulan lalu? Apakah ini kasus di mana orang-orang menyalahkan kita karena merusak lingkungan? Itu hanya tindakan sembrono beberapa karyawan dan kita sudah membereskannya, ya kan ayah? Itu benar, tapi aku baru saja mendapat laporan bahwa para inspektur terlibat dan resor mengalami kerugian besar. Aku tidak bisa melihatnya terus meluncur seperti itu. Jadi aku berpikir untuk mengirim kalian ke Vietnam untuk mengurus hal ini. Ayah, kamu bisa mengandalkanku. Vietnam? Bukankah saat itulah sebuah ide muncul di benak Veronica? Ayah, biarkan aku pergi dengan Grayson. Aku bisa membantu. Ayahnya mempertimbangkannya sebentar dan kemudian menyetujui. Oh, Vietnam, ini saat yang panas. Tentu saja aku punya alasan tersendiri untuk berada di sini lagi. Dan inilah alasanku. Semuanya dimulai 4 tahun yang lalu ketika keluarga Veronica berkumpul di resor keluarga Nam pada tahun baru Imlek, hari liburan Tet. Wow, temanku, lihat apa yang sedang kamu bangun. Benar, aku yakin semua orang akan suka ini. Sayang, resor ini pasti menguntungkan dengan desain dan lokasi seperti ini. Andai saja kita bisa punya yang seperti ini. Sementara itu, Veronica yang berusia 14 tahun benar-benar terpesona oleh orang lain. Tepat pada saat matanya melihat Nam, Veronica yakin dia bertemu dengan jodohnya. Ya ampun, apakah ini yang orang sebut cinta pada pandangan pertama? Lihat dirimu, anak kecil itu kini tumbuh menjadi gadis cantik ya. Ini uang keberuntunganmu. Daripada memberikan uang keberuntungan, bisakah kamu memberiku putra keberuntunganmu? Semua orang tertawa melihat kecerobohannya, termasuk Nam. Aku dengar Nam siswa yang berprestasi di sekolah. Kita tidak bisa menyanyikan bakatnya ya kan? Jadi aku rasa aku akan menawarinya beasiswa di Amerika. Bagaimana menurutmu? Beasiswa di Amerika? Tentunya ini adalah kesempatan bagus bagiku. Dia menoleh untuk melihat reaksi orang tuanya dan mereka semua mengangguk memberi semangat. Terima kasih Tuan Andrews, aku akan melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikanmu. Tapi dia jelas bukan orang yang paling menikmati ini karena hati Veronica kami juga ikut bernyanyi dengan gembira. Jadi pada musim panas itu, Nam terbang ke Amerika dengan penuh semangat dan kegembiraan tentang negeri impian. Dia akan tinggal bersama keluarga Tuan Andrews untuk sementara waktu dan terdaftar di sekolah yang sama dengan Veronica dan Grayson. Dan dalam minggu pertama di sekolah baru, dia sudah membuktikan dirinya sebagai seorang jenius. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi yang terbaik di setiap mata pelajaran. Dan para guru merasa puas karena dia juga aktif dalam kegiatan sekolah. Nah, aku sangat bangga padamu. Meski terlihat nyaman, tawa dalam makan malam keluarga yang hangat tidak menyinari putra tuan rumah, Grayson. Aku belum pernah mendengar kata bangga dari ayah sebelumnya. Menjadi ahli waris memang tidak mudah, tapi aku berusaha semaksimal mungkin. Kenapa dia selalu yang menonjol? Setelah makan malam, ketika yang lain pergi, Nyonya Andrews mendekati Nam. Jangan mengira suamiku memberimu pujian yang kamu yakini lebih tinggi dari siapapun. Ingat, kamu hanyalah parasit dari kebaikan suamiku.
Jadi Nyonya Andrews tidak menyukaiku di sini. Sebaiknya aku berhati-hati. Dari sudut, Veronica mendengar apa yang dikatakan ibunya kepada Nam. Ibu selalu keras seperti itu. Tidak apa-apa Nam, kuatlah, ada aku di sini. Dan dia memastikan dia berada dimanapun Nam berada dan tidak ada gadis yang bisa mendekatinya. Nam, jadilah pacarku, oke? Ronnie, jangan membuat keributan di sini. Apakah dia baru saja memanggilku Ronnie? Semuanya perhatian. Nam milikku, jangan berani-berani mengganggu laki-lakiku. Untuk menyegel lebih jauh lagi, dia menempelkan banyak stiker di pakaian dan tasnya. Tatonya bagus kawan. Itu, omong kosong. Kamu menyukainya? Di sini. Kemudian ketika Grayson sudah berlari jauh, dia menunduk ke tangannya yang memegang stiker. Gadis bodoh, dia tidak bisa mendesain yang lebih baik. Menurutmu ini akhir dari rencana cara mendapatkan hati Nam? Kalau begitu kamu meremehkan gadis ini. Nam, aku terkena sengatan matahari. Aku terlalu lemah untuk berjalan sendiri. Bawa aku pulang. Ya ampun, sepertinya dia tidak pernah kehabisan taktik ya. Wow, merawat kekasihmu sebanyak ini. Nam, sungguh bucin. Dengungan dari orang lain memang mengganggunya. Tapi dia tidak ingin membuat kekacauan karena dia berhutang budi pada kebaikan keluarga Veronica. Dan jauh di lubuk hatinya dia menganggap kekesalannya agak lucu. Aduh, pria yang manis. Mungkin dia juga menyukaiku? Dan kemudian Grayson berlari ke arah mereka dan dengan riang memberi mereka kabar baik. Hei, ayah baru menang kontrak besar. Dan kita akan makan malam di restoran Gordon Ramsay malam ini, kawan. Yeay! Apakah kamu yakin kamu lelah? Aduh, kepalaku sakit sekali. Nam, sepertinya aku akan pingsan. Gendong aku saja. Kamu berharap aku akan berada di sini selamanya. Lalu mereka bertiga berjalan berdampingan sambil ngobrol riang dan halaman sekolah seakan disinari oleh tawa ceria mereka. Segalanya berjalan lancar seperti itu. Lalu suatu hari, Veronica terbangun dan melihat Nam sedang mengemasi semua barangnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan kembali ke Vietnam. Kenapa? Apakah terjadi sesuatu? Tolong jangan pergi. Lepaskan aku. Kemudian dia dengan dingin berjalan keluar dari rumahnya tanpa berkata-kata lagi. Veronica berjongkok dalam kesedihan. Parahnya lagi, sekeras apapun dia mencoba menghubungi, tetap saja tidak ada balasan dari Nam. Satu-satunya berita yang bisa disampaikan adalah resor keluarganya sedang krisis. Dan dengan niat baik, ayah Veronica menawarkan untuk membayar mahal resor tersebut untuk membantu mereka memulai bisnis lagi. Dan selama 4 tahun terakhir, hatinya masih tidak menginginkan siapapun selain Nam. Dan dia sangat menantikan reuni ini. Yo, lama sekali ya kawan. Halo orang asing, senang rasanya bertemu mereka juga. Kalau saja itu tidak terjadi, kami bertiga mungkin masih menjadi trio yang sempurna sekarang. Nam tidak bisa melupakan hari itu ketika kebenaran yang menyakitkan terungkap. Itu, kamulah yang bersekongkol melawan resor kami, tapi kenapa? Kamu harus bertanya kenapa ayahmu memiliki resor sempurna yang membuatku menginginkannya menjadi milikku. Terima kasih. Aku akan memberitahu Tuan Andrews. Terserah saja, tapi ingat, dua keluarga sedang bekerja sama dalam sebuah proyek. Coba kita lihat, kalau kita cabut, siapa tahu keluargamu bangkrut. Kamu memang menginginkannya ya? Nam merasakan kemarahan yang mendidih di tubuhnya, begitu pula perasaan tidak berdaya. Tepat pada saat itu, dia melihat Veronica pulang dan langsung menempel pada ibunya. Bu, ada spa baru di pusat kota. Apakah ini menunjukkan waktu ibu anak bagimu? Tentu saja, apapun yang kamu inginkan. Mereka semua sama, memanjakan sosialita kaya yang menganggap dirinya di atas semua orang. Dan tepat pada saat itu, dia menyadari bahwa dia tidak bisa berada di sini lebih lama lagi. Sinchao Nam, apa kabarmu? Kamu merindukanku? Tapi Nam dengan dingin berbalik ke arah lain. Sepertinya seseorang baru saja diabaikan. Dan sepertinya seseorang ingin catatan kematian? Tidak apa-apa, dia hanya malu. Aku akan tinggal di Vietnam untuk sementara waktu dan pasti menjadikannya pacarku. Nam, kamu tidak bisa lari dariku kali ini. Tapi Nam sangat gila kerja, dan dengan kehadiran Veronica, dia malah terjebak di kantor sampai larut malam. Kalau terus begini, bagaimana aku bisa merayunya? Hanya ada satu-satunya cara. Setelah kejadian itu, keluarga Nam berhasil membangun sebuah hotel kecil, namun menarik banyak wisatawan. Sore itu, Veronica datang ke sana, lalu menerobos masuk ke ruang kantor. Oh, hai, maksudku, halo. Hai, ayah menyuruhku pergi ke sini untuk belajar bisnis, tetapi Grayson tidak memberiku apapun. Tolong izinkan aku membantumu di sini. Apa yang kamu mau sekarang? Nam hanya ingin kedamaian dari Veronica, tetapi segalanya tidak berjalan mudah. Ayo nak, masih ingatkah kamu saat keluarga kita kesulitan, keluarga Veronica bersedia membantu kita? Membantu apanya? Andai saja kamu tahu. Oke, tapi jangan membuat kekacauan di sini. Keesokan harinya, Veronica menjalani hari kerja pertama di hotel keluarga Nam. Manggis, kami tidak memiliki ini di Amerika. Hei kamu, bawakan aku lebih banyak. Teman-teman, bisa kamu bawa kere ke sini? Aku tidak ingin menjadi cumi-cumi yang terbakar. Bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa kamu ingin belajar? Kemudian Nam memberinya banyak tugas sehingga dia hampir tidak punya waktu untuk bernapas. Astaga, aku tidak perlu angkat jari di rumah dan sekarang aku melipat selimut? Dunia menjadi gila.
Lalu dia mengibaskan spray, namun entah mengapa handuk itu menutupi kepalanya seperti yang ada di film A Ghost Story. Mari kita lihat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I'm sexy and I'm know it. Sedikit yang dia tahu, ada seseorang yang tidak bisa menyembunyikan senyumannya melihatnya membodohi dirinya sendiri. Dia tidak banyak berubah. Hei, apa yang kamu lakukan? Lakukan dengan benar. Kemudian, Veronica menyeret tubuhnya yang sakit kembali ke resor keluarganya setelah hari kerja pertamanya. Aku tidak bisa merasakan tanganku lagi dan kakiku sakit saat berlarian. Berhentilah merengek, Roni. Ini tidak sebanding dengan apa yang aku lakukan hari ini. Merencanakan strategi, mempromosikan layanan, bla bla bla. Grayson berbalik dan melihat adiknya sudah tidur seperti kayu. Dia dengan lembut menyelimutinya ketika dia menerima panggilan telepon dari ibu. Hai ibu, aku baik-baik saja. Tidak perlu khawatir. Hei, kudengar hotel keluarga Nam baik-baik saja kan? Tapi saat resor kami menderita, kebetulan tidak dapat menjelaskan hal ini dengan tepat. Grayson, aku yakin dia merencanakan ini untuk membalas dendam atas masa lalu. Menurutku dia tidak sebanyak itu. Ngomong-ngomong, Bu, kamu masih membencinya setelah bertahun-tahun itu? Aku benci ayahmu yang selalu membandingkanmu dengan dia. Kelas rendahan ini tidak akan pernah sejajar dengan anakku, kan? Apa yang ibu katakan tidak berhenti di hati Grayson. Benar bahwa ayah selalu menganggapnya lebih daripada aku, bahkan ketika dia kembali ke Vietnam. Ayah masih berbicara tentang Nam yang ini dan Nam itu. Keesokan paginya, Veronica bangun dan ketakutan karena dia ketiduran lebih dari 2 jam. Saat datang ke hotel, dia menerima tatapan tajam dari Nam dan daftar panjang tugas yang sepertinya tidak ada habisnya. Astaga, aku harus melakukan ini sampai kapan? Selesaikan dan kita akan keluar untuk makan siang. Mendengar hal itu, Veronica rajin membersihkan setiap sudut hotel, memastikan tidak ada setitik pun debu yang tersisa. Yeay, ayo makan siang. Hah? Tapi kenapa kamu ada di sini juga? Mau menjadi orang ketiga? Kemudian mereka pergi ke toko lokal yang menjual nasi ayam, yang tentunya di luar dugaan Veronica. Apa-apaan? Makan di jalan? Nam, aku tidak suka tempat ini. Aku sudah berkeringat seperti anjing. Pergi ke restoran dan traktir aku stik daging sapi. Jika kamu tidak suka, maka jangan makan. Jangan khawatir, aku akan mengurus piringnya. Ayo, ayo. Oke, tapi kamu harus memberiku makan. Merasakan tatapan orang lain, Nam tidak punya pilihan lain selain bertindak. Pada sendok pertama, Roni tidak menyangka ledakan rasa ayam yang lembut dan empuk serta kuah pada nasinya. Dia segera menggali piringnya dan menyelesaikannya dalam hitungan detik. Pelan-pelan, tidak ada yang akan mengambil makananmu. Lalu dia dengan lembut menyeka nasi di pipinya, membuat jantungnya berdetak kencang. Kemudian, Veronica dan Nam berjalan-jalan di sekitar Sungai Han. Kamu bertanya tentang Grayson? Veronica berhasil memotong ekornya dan membuatnya diam di kedai kopi. Aduh, musim panas di Vietnam memang seperti oven raksasa. Aha, bagaimana dengan gerakan klasiknya? Kemudian Veronica terhuyung-huyung seperti ubur-ubur, berusaha jatuh ke pelukan Nam. Tetapi tiba-tiba dia berjalan pergi, meninggalkan wajahnya mendarat tepat di tanah. Dia bergegas untuk melihatnya sudah mengunyah lemak dengan gadis sembarangan di sana. Veronica segera menyerbu seperti banteng gila ke arah gadis itu. Hei, siapa kamu? Aku pacar Nam, sebaiknya kamu menjauh darinya. Kalau tidak... Maaf, sampai jumpa lain waktu. Lalu Nam buru-buru menyeretnya pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia bukan orang yang bisa kamu ganggu. Dia adalah partner terbesarku. Apakah begitu? Aku minta maaf. Kamu, kembalilah bekerja. Sekarang juga. Kemudian Nam menyusul Grayson di sebuah kedai kopi di tepi sungai. Adikku sedikit menyebalkan, kan? Sebagai kakaknya, aku minta maaf padamu. Sebagian besar dia baik-baik saja, tapi terkadang... Ya, kamu tahu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Selalu ada jawaban untuk semuanya, kawan. Keesokan harinya Veronica mendatangi Nam dan melihatnya hendak pergi ke suatu tempat. Dan seperti biasa dia bersikeras untuk ikut dengannya. Cukup, berhentilah bermain-main. Tapi aku menyukaimu, kamu tahu itu. Tepat pada saat itu seorang gadis menghampiri mereka. Sayang! Segera Nam berbalik dan menariknya ke dalam pelukannya. Ini dia. Lalu dia mencium bibirnya dan Roni membeku di tempatnya. Tapi aku menyukaimu, kamu tahu itu. Tepat saat itu seorang gadis berjalan menghampiri mereka. Babe! Segera Nam berbalik dan menariknya ke dalam pelukannya. Ini dia. Lalu dia menciumnya di bibir dan Roni terdiam di tempat. Siapa dia? Aku lupa. Dia Ci, pacarku. Halo, apa? Kau bohong. Kalau kamu punya pacar, aku pasti sudah tahu. Hanya ingin memisahkan kehidupan pribadi dan pekerjaanku. Terlalu samar. Kemudian Nam dan pacarnya yang baru saja diumumkan berjalan pergi, meninggalkan Veronica dengan hati yang hancur. Tapi aku menyukaimu duluan. Jadi cintaku sejak umur 14 tahun sudah layu bahkan sebelum mekar. Ternyata aku hanya membodohi diriku sendiri.
Malam itu, Veronica tidak bisa tidur nyenyak. Terlalu menyakitkan baginya untuk menghadapi kenyataan. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak datang ke Hotel 6 keesokan harinya. Namun ia tidak menyangka bahwa sejak hari itu Chi ada di mana-mana di hotel dan benar-benar menempel pada Nam. Oh Bei, duduklah di sini. Kamu sudah cukup banyak berkeliaran di mimpiku. Kakimu bisa terluka. Jadi kamu duduk di sini juga? Aku takut aku kekurangan vitamin D. Karena aku jauh darimu, satu-satunya sinar matahari untukku sepanjang malam. Dan hal itu hanya membuat Veronica dipenuhi rasa frustrasi. Dan juga kecurigaan. Aku bangun pagi sekali untuk memasak untukmu. Kekasihku membutuhkan makanan yang paling organik dan segar di dunia ini. Tapi dia alergi kacang. Ups, benarkah begitu? Kamu alergi keju kan? Ini Ci, tidak ada bunyi akhiran. Hihi. Terserahlah, pacar macam apa kamu yang tidak tahu alergi pacarmu? Benar-benar sembrono, wajahnya pasti akan bengkak seperti tupai yang makan itu. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di antara mereka. Hei, bagaimana kalian bisa bertemu? Kami bertemu di Dalat. Benar, dalam perjalanan bisnis, Kamis 21 September tahun lalu. Tidak perlu sedetail itu, bukan? Keesokan harinya, Hotelna mengadakan pesta kecil-kecilan untuk para staf. Sangat menyenangkan, tetapi melihat pasangan yang sedang bermesraan itu hanya membuat Veronica merasa tidak nyaman. Jadi dia pergi untuk mencari udara segar dan saat kembali ke aula utama, Veronica mendengar Chi sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Aku dapat yang kau inginkan, Bei. Kau benar, orang ini Nam tidak punya apa-apa selain menjadi kaya. Apa? Jadi dia hanya memanfaatkan Nam untuk mendapatkan uang? Dasar ular. Veronica hendak melompat untuk menghadapinya, tapi dia sudah pergi. Jadi dia segera mencari Nam dan bersemangat untuk memperlihatkan wajah asli pacarnya, tapi dia malah memarahinya. Hentikan omong kosongmu. Dia gadis yang baik hati, bukan gadis manja yang bersikeras untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Apa kamu bilang bahwa aku adalah gadis manja itu? Kamu sendiri yang bilang, bukan aku. Kamu keterlaluan, Nam. Aku menyukaimu, tapi bukan berarti kamu bisa bicara seenaknya tentangku. Oke, baiklah, aku akan meninggalkanmu. Dan dengan itu Veronica berlari pergi, air mata mengalir di pipinya. Itukah yang dia pikirkan tentangku? Aku sudah mengenalnya sejak lama, tapi sekarang dia memperlakukanku seperti duri di matanya. Dan bahkan berpikiran buruk padaku hanya karena seorang gadis baru. Saat itu, Chi mendekati Nam. Apa ada sesuatu yang salah? Tidak ada. Pokoknya, terima kasih atas kerjasamanya. Sepertinya dia tidak akan mengacau lagi. Sama-sama. Dan juga sampaikan terima kasihku padanya. Idenya jempolan. Kemudian Nam pergi, tapi dia tidak yakin dia senang dengan apa yang baru saja terjadi. Apa aku terlalu keras padanya? Keesokan paginya, Veronica terbangun oleh ketukan pintu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku ingat tidak membuat masalah denganmu sejak tadi malam. Hari ini aku akan ke Hoi An untuk membuat tur khusus untuk pelanggan hotel kami. Mau ikut? Tidak, aku tidak ingin mengganggumu. Kalau begitu, sayang sekali. Kebetulan aku kenal dengan seorang teman baik di Hoi An, tapi kalau kamu tidak mau ikut, tidak apa-apa. Hah? Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku selalu ingin menggigit Hoi An Ban Mai. Daftarkan aku. Ngomong-ngomong, itu Bang Mi, bukan Bang Mai. Oke, Bang Mi. Ya, itu dia. Kemudian ketika mereka tiba di Hoi An, Roni terpesona oleh keanggunan abad pertengahan kota kuno ini. Jalanan rumah-rumah kuning keemasan bermekaran dengan bunga-bunga kertas berwarna-warni bersama dengan lentera yang semarak. Berkeliling kota, Roni merasakan gelombang kegembiraan dan nostalgia tentang negara kelahirannya yang telah ia tinggalkan sejak kecil. Ini lucu sekali. Dan di sini. Roni, kita seperti saudara kembar. Ayo kita foto bersama. Kembaran pantatku. Oh, aku hampir lupa alasan sebenarnya aku kesini. Tapi mereka datang ke toko banh mi dan melihat toko itu penuh sesak dengan orang-orang mengantri. Hal itu tidak membuat Roni goyah sedikit pun karena banh mi yang menggiurkan adalah satu-satunya hal yang ada di pikirannya. Dia telah dengan sabar menunggu gilirannya selama hampir 30 menit. Tapi saat itu ada seorang gadis dengan mata anak kucing menatapnya. Roni menatap gadis itu dan kemudian banh mi yang baru saja dipanggang di tangannya. Dan setelah beberapa detik ragu-ragu, dia memberikannya kepada gadis kecil itu. Hei nak, ini milikmu. Oh, apa yang dia lakukan? Bukankah dia sudah lama merindukannya? Sudah bosan? Aku hanya tidak ingin anak-anak itu menunggu di bawah teriknya panas ini. Oke, tunggu saja di bawah pohon itu. Kuambilkan yang lain. Kamu mau? Tidak, aku sudah cukup makan. Nah, membelikan roti untukku. Manis sekali. Tawarannya yang baik hati membuat hatinya menari-nari seperti orang gila. Tidak tahu dari jauh Ci sedang memelototinya dengan mata peluru. Roni sedang asik melahap rotinya ketika ia melihat seorang wanita tua dengan kuk bambu menjual sesuatu yang aneh. Apa ini? Banyak tuh. Ayo beli, enak sekali. Ini adalah permen jenggot naga Vietnam. Permen? Jadi benang-benang itu bisa dimakan? Beli satu untukku, Nam. Bei, cuma anak-anak yang suka ini. Tapi Nam tetap membelikannya untuk Roni. Dia sangat senang dengan camilan aneh itu.
Mungkin terlalu senang sampai-sampai dia meniup bedak dengan keras dan tidak sengaja mengenai wajah Chi. Apa? Beraninya kau? Ups, aku sangat menyesal. Tapi kau terlihat seperti putri salju, hanya sedikit variasi. Apa kau baik-baik saja? Oh, aku baik-baik saja, sangat baik-baik saja, bukan masalah besar. Apa aku terlihat baik-baik saja bagimu? Aku tahu dia bukan gadis manis seperti yang terlihat. Tunggu saja dan lihat aku akan membeberkanmu. Dan kau tahu, jika Nam tidak ada di sini, hari ini akan jadi akhir hidupmu. Malam harinya, Chi diam-diam pergi keluar untuk menemui seseorang. Dasar tidak tahu malu. Beraninya dia bertingkah genit dengan seseorang yang sudah punya pacar. Aku takut dia akan mengacaukan rencana kita, sayang. Jika demikian sebaiknya kita bergegas. Aku tahu harus apa. Keesokan paginya, melihat tidak ada orang di sekitar, Chi menyelinap ke kantor Nam dan mencari-cari di mana-mana. Astaga, orang yang sangat bersih ini di mana dia menyimpan dokumen itu? Kemudian sebuah laci misterius di rak menarik perhatiannya. Dia akan membukanya ketika asisten Nam masuk. Hei, kamu ngapain di sini? Ini bukan tempat yang bisa kamu masuki sembarangan. Kalau begitu, apa kamu tahu siapa aku hingga berbicara tidak sopan seperti ini? Aku pacar bosmu, jadi aku bisa ke kantornya kapanpun aku mau. Kalian berhenti. Nona Mai, kau bisa mundur sekarang. Ketika asistennya pergi, Nam melihat ke sekeliling kantornya yang sekarang terbalik karena suatu alasan. Chi, bisa beritahu aku apa yang kamu lakukan di kantorku? Tidak ada. Aku hanya mencari tasku di sini. Dan kamu baru saja mempermalukanku di depan karyawanmu, padahal kamu seharusnya melindungiku. Kemudian pertengkaran besar terjadi di antara mereka dan tepat pada saat itu Veronica lewat dan mendengar pertengkaran mereka yang buruk. Oh, apa ini? Aku benar, semua orang tahu mereka tidak cocok satu sama lain hanya dengan melihat. Lihat, mereka sudah saling bertengkar sengit bahkan sebelum aku mengulurkan tangan. Aku harus mengingatkanmu, kamu hanya pacar palsuku. Tolong tahu batasannya di sini. Baiklah, pacar palsumu akan pergi. Biarkan aku melihat bagaimana kamu menangani buntutmu. Bukankah mempekerjakanku untuk mengusir Nona Veronica yang menyebalkan? Kau? Jaga kata-katamu. Kamu membutuhkanku lebih dari yang kamu pikirkan. Veronica hancur berkeping-keping dengan informasi yang baru saja dia dapatkan. Jadi, tidak ada yang terjadi di antara mereka yang sebenarnya? Tapi Nam sangat membenciku bahkan sampai menyewa orang yang bukan siapa-siapa untuk menjadi pacarnya. Hanya untuk menjauh dariku? Salahku apa? Malam itu Roni menangis dalam tidurnya dengan hati yang sakit. Beberapa hari setelahnya, ia mengunci diri di kamar dan sembunyi di balik selimut dengan pikiran-pikiran yang menghantui yang tidak bisa ia singkirkan. Nam mengirim pesan untuk memeriksanya, namun ia tidak ingin berhubungan dengannya. Baru ketika Grayson mengetuk pintu, Veronica dengan lamban bangkit. Roni, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tinggalkan aku sendiri. Apa maksudmu baik-baik saja? Lihat, matamu bengkak seperti bola golf. Nam bertanya padaku tentangmu. Hei, apa kalian bertengkar? Pergi sana. Bertanya tentang aku? Hentikan. Sebaiknya aku tidak mengganggu Nam lagi. Kurasa aku akan kembali ke Amerika sekarang. Dia segera mengemasi semua barangnya dan memesan penerbangan malam hari untuk kembali ke rumah. Di perjalanan dia lihat sosok yang tidak asing. Ci, apa yang sedang dia lakukan di rumah kita saat ini? Bei, aku di sini dan aku membawa barang yang kau minta dari kantor Nam. Ini pasti membantu rencana kita. Merasakan ada yang tidak beres, Roni mengikutinya ke sebuah lorong gelap di mana Ci mengatur pertemuan dengan rekan misteriusnya. Lihat apa yang kau dapat, kue manisku. Veronica tidak percaya kakaknya dan pacar palsu orang yang ditaksirnya berhubungan. Apa yang terjadi? Kamu dan dia? Grayson dan Chi tampak tertegun. Kenapa kamu di sini? Apakah ini sepenting apa yang aku lihat sekarang? Sebaiknya ada penjelasan yang bagus untuk ini. Mereka saling bertukar pandang dan Grayson akhirnya menyerah untuk menceritakan semuanya kepada adiknya. Oke Roni, dengarkan baik-baik. Akulah yang menyarankan Nam untuk menjadikan Chi sebagai pacar palsunya. Sebenarnya... Apa? Tapi kalian berdua? Ya, dia adalah bayi perempuanku dan Nam tidak tahu. Tapi untuk apa? Untuk rencana induknya, sis. Sudah saatnya kamu tahu. Kamu masih ingat kenapa kita berada di Vietnam, kan? Resor kita mengalami kesulitan dan itu semua karena Nam. Resor ini dulunya milik keluarganya. Namun kemampuan bisnis mereka yang buruk membuat bisnis ini dalam kekacauan. Dan saat keluarga kita menghidupkan kembali resor ini, dia cemburu dan ingin menjatuhkannya lagi. Anak nakal yang tidak tahu berterima kasih. Tidak, Nam bukan orang seperti itu. Jangan membelanya. Kau tidak lihat keluarga kita alami skandal? Hotelnya tiba-tiba menjadi lebih baik dari biasanya? Tak akan kubiarkan itu dengan mudah. Itu tidak membuktikan apa-apa. Kamu tidak bisa menuduh seseorang tanpa bukti. Baiklah, kamu mau bukti, aku akan menemukannya untukmu. Sementara jika kamu tidak bisa membantu, maka jangan menyabotase rencanaku. Setuju, ku tinggalkan kau 1 minggu. Dan selama waktu itu, kamu juga tidak akan melakukan sesuatu yang kotor terhadap Nam. Kakak beradik itu menempatkan diri mereka di sisi yang berbeda. Grayson pergi dengan pacarnya, sementara Roni berdiri di sini, mencoba memproses semuanya. Ini waktu sulit yang penuh dengan berita dan kebenaran baginya. Iya, Nam yang aku kenal tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dan aku akan tetap di sini untuk membuktikan kakakku salah tentang dia. Aku harap begitu.
Bei, jangan kau biarkan hal ini terjadi hanya karena kakakmu mengatakan kata-kata bodoh, ya? Tidak mungkin, Bei. Kau tahu betapa keras kepalanya kakakku. Aku setuju agar dia bisa meninggalkan kita. Rencana tetap berjalan, Bei. Keesokan paginya, Veronica kembali bekerja di Hotel 6 seolah tidak terjadi apa-apa. Oh, kamu di sini? Aku pikir aku terlalu memaksamu sehingga kamu down. Tidak, aku baik-baik saja. Memangnya kau pikir aku siapa? Menganggap aku serangga dan sekarang dia bahkan berpikir aku mudah menyerah? Kombinasi yang lengkap ya. Saat itu, Chi tiba-tiba muncul dan melingkarkan tangannya di leher Nam dan mencium pipinya. Hai Bei, ada yang bisa aku bantu hari ini? Oh, hai Roni. Sudah lama tidak bertemu. Melihat Chi bertingkah tanpa malu-malu mencintai Nam di depan Roni ketika dia tahu yang sebenarnya, semakin membuatnya kesal. Tidak bisa meremehkan ular ini. Apa yang dia rencanakan? Sebaiknya aku berhati-hati terhadapnya. Di kemudian hari, saat bekerja di dekat dapur, Veronica melihat Chi melakukan sesuatu yang mencurigakan. Melihat Chi bertingkah tanpa malu-malu mencintai Nam di depan Roni ketika dia tahu semua kebenarannya bahkan membuatnya semakin kesal. Tidak bisa meremehkan ular ini. Apa yang dia rencanakan? Sebaiknya aku berhati-hati terhadapnya. Di kemudian hari saat bekerja di dekat dapur, Veronica melihat Chi melakukan sesuatu yang mencurigakan. Hei, apa yang kau lakukan? Tidak ada. Veronica segera membungkuk untuk melihat sebuah bungkusan makanan yang kusut di tempat sampah di dekatnya. Apa? Tanggal kadaluarsanya 2023? Setahun yang lalu? Hei, kenapa masih ada makanan kadaluarsa di sini? Ya ampun, tapi apa itu es krim yang diminta kamar 302? Segera, Roni meminta staf untuk memeriksa semua pesanan makanan dan bergegas mengejar troli makanan yang akan tiba di kamar 302. Berita itu segera sampai di telinga Nam, jadi dia bergegas ke kamar tamu dan melihat Roni sudah ada di sana. Permisi Nona, atas nama hotel, aku mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Ini kesalahan kami tidak melatih staf dengan baik, aku akan bicara dengannya sekarang. Kemudian dia menyeret Roni ke sudut. Kamu merusak usaha orang lain karena tidak bertanggung jawab. Tidakkah kamu lihat? Jika kamu tidak bisa melakukannya dengan benar, diam saja. Kata-katanya seperti ribuan belati yang menusuk ke dalam hati Roni. Oke, sekarang aku mengerti. Di matanya, aku serendah itu. Tiba-tiba, sang tamu menghampiri mereka. Maaf, aku tahu kamu sedang memarahi stafmu dan bukan urusanku untuk ikut campur. Tapi gadis ini bukan yang mengantar makanan tadi. Dia ke sini dan dengan tulus meminta maaf atas apa yang tidak dia lakukan. Dan itu sangat aku hargai. Harusnya kau beri dia penghargaan. Mendengar itu, Roni tidak bisa menahan air mata dan pergi. Roni, Veronica. Maaf, aku harus pergi. Manajer kami akan segera bicara denganmu dan hotel akan menawarkan kompensasi atas masalahmu. Astaga, kemarahanku menguasai diriku dan aku menyakitinya sekali lagi. Di mana kau, Roni? Aku terlalu bodoh untuk terus mengejarnya seperti orang bodoh, sementara dia tidak peduli dan bahkan ingin mengusirku. Oke, baiklah. Aku akan pergi sesuai keinginanmu. Dalam pandangan yang kabur karena mata yang berkaca-kaca, Roni melihat wajah menyeringai Chi. Orang yang berada di balik semua ini. Jika bukan karena saudara laki-lakiku dan dua keluargaku, aku pasti sudah mengeksposmu, dasar ular. Malam itu, Roni tidak ingin bertemu dengan Nam di hotel, jadi dia berlari ke sungai Huai untuk menghirup udara segar. Dan di depan matanya adalah Hoi An dengan pesona yang berbeda. Pada malam hari ketika gelap menyelimuti segalanya, lentera warna-warni menyala, membentangkan cahaya gemerlap di setiap sudut kota kuno itu. Tapi pemandangan indah itu tidak membuatnya lebih bahagia. Dia dengan murung menyeret kakinya di trotoar ketika dia melihat seorang wanita tua duduk di tepi sungai menjual lentera terapung. Dan tangannya gemetar ketika dia mencoba menyalakannya. Biarkan aku membantumu, oke? Kemudian dia duduk dan membantunya menyalakan lilin dan mengantarkan lampion kepada pembeli. Melihat wajah mereka berseri-seri dengan kelap-kelip cahaya lilin membuat Roni tanpa sadar tersenyum. Seolah-olah semua orang meniupkan impian mereka dalam lampion dan membuat sungai memberikan sayap pada keinginan untuk terbang tinggi dan jauh. Roni tenggelam dalam pikirannya sendiri ketika dia tidak sengaja membakar dirinya sendiri. Kau baik-baik saja? Apa? Roni, dengarkan. Aku datang untuk minta maaf padamu atas kesalahpahaman sore ini. Seharusnya aku mendengarkanmu lebih dulu. Biar ku bantu kau, jangan cemberut seperti itu. Atau kamu akan menjadi wanita tua yang keriput. Hei, halo, salam kenal Veronica. Baiklah, biar aku ajak kau berkeliling. Kita hanya punya waktu besok di sini sebelum kembali ke Danang. Nanti nyesal kalau tidak ikut. Ayo, aku mohon, oke? Veronica masih dalam suasana hati yang tidak enak, tapi tanpa sadar mengulurkan tangannya. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada wanita tua itu dan berjalan berdampingan di sepanjang sungai Huai. Mereka tetap diam hingga... Apa kamu akan mengabaikanku selamanya? Kau pikir aku gadis yang menyebalkan, kan? Hah? Kenapa nanya seperti itu? Tidak, mungkin. Lalu kenapa kau harus menyewa pacar palsu hanya untuk menghindariku? Apa? Dia tahu itu? Tapi bagaimana? Aku minta maaf. Itu adalah alasan awalnya, tapi ternyata aku salah tentangmu. Hatimu baik dan tidak pantas mendapatkan semua itu. Mungkin ini sudah terlambat, tapi sekali lagi maafkan aku. Seharusnya aku memikirkannya.
Kenapa berpikir seperti itu tentangku? Ini seperti beberapa tahun lalu. Kau tiba-tiba membanting pintu di depanku tanpa sepatah kata pun dan sekarang berubah menjadi acuh tak acuh dan membenciku. Kenapa, Nam? Sesuatu terjadi dan aku akan memberitahumu jika waktunya sudah tepat. Tolong percayalah, aku tidak pernah membencimu dan tidak akan pernah. Tolong beritahu aku apa yang harus aku lakukan agar kau memaafkanku. Aku tidak tahu, tapi mungkin... pedal. Atau di sini mereka bilang David, kan? Ya, aku ingin coba David. Tapi kita belum selesai. Baiklah, baiklah. Keesokan harinya Nam mengajak Roni mengayuh sepeda seperti yang dijanjikan. Oke, Dap berarti bersepeda, Fit berarti bebek. Tapi tunggu, ini jelas-jelas angsa. Kenapa? Aku juga tidak tahu. Bahasa Vietnam itu rumit. Setelah dapat tiket, mereka berdua menunggu naik ke atas kapal. Dan Veronica tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Oke, hati-hati. Ini bisa dibalik. Aku bukan anak kecil. Kemudian Roni dengan semangat melompat ke perahu, menyebabkan perahu itu bergoyang ke satu sisi ke sisi lain. Dan perahu itu semakin bergoyang karena dia sangat panik. Aku belum nonton Stranger Things musim kelima. Aku tidak boleh mati sekarang. Nam, selamatkan aku. Aku sudah bilang apa? Sekarang pegang tanganku. Roni perlahan mengulurkan tangannya. Lalu Nam dengan lembut menariknya ke dalam pelukannya dan membantunya duduk. Kau baik-baik saja sekarang? Tidak, aku tidak baik-baik saja. Sama sekali. Hei, bukankah kau bilang kau ingin bermain pedal? Ini dia. Itu benar. Kemudian mereka meninggalkan dermaga dan mulai mengayuh lebih jauh. Roni pada awalnya mengalami kesulitan dalam mengemudikan perahu. Tapi dengan bantuan Nam, dia benar-benar menikmati permainan ini. Ini seperti mengendarai sepeda. Gampang. Iya, ini seperti latihan, bukan? Kalau begitu olahragalah lebih banyak. Dan dengan itu, mereka pun saling berpacu dengan antusias dan pergi ke tengah danau tanpa mereka sadari. Hei, kenapa tiba-tiba berhenti? Aku merasa kakiku akan segera meninggalkanku. Kemudian tiba-tiba hujan mulai turun dan perahu mulai oleng. Mereka melihat sekeliling dan mendapati perahu-perahu lain sudah kembali ke dermaga, meninggalkan perahu mereka sendirian di sini. Ya Tuhan, kita harus mengayuh dengan cepat ke dermaga sekarang. Hei, bersama-sama. 1, 2, 1, 2. Namun angin kencang membuat perahu semakin goyah. Tunggu saja di sini sampai hujan reda. Apa? Aku tidak bisa hanya menunggu di sini. Apa ada orang? Tolong, tolong. Namun upaya Roni jelas sia-sia karena hanya mengundang lebih banyak orang di pantai untuk memotret dan merekamnya. Setelah beberapa saat, semuanya hening sebelum Nam memecah keheningan. Apa kamu masih ingat hari itu saat di SMA? Kita menyelinap keluar untuk beli rasa baru bubble tea favorit kita. Saat itu hujan deras sama seperti hari ini. Kamu masih ingat itu? Benar, hari itu kita basah kuyup seperti tikus karena dikejar anjing dan akhirnya kita menjatuhkan bubble tea di jalan. Dan kita bahkan dimarahi guru. Kemudian mereka berdua terus berbicara tentang saat-saat indah bersama tanpa menyadari bahwa hujan sudah reda. Tak lama kemudian petugas keamanan muncul untuk membantu mereka kembali ke dermaga. Tentang Roni dan Nam, mereka mungkin basah kuyup. Tapi lebih dari itu, mereka basah kuyup oleh emosi yang baru terhadap satu sama lain. Nam, mari kita sebut hari ini sebagai hari bebek. Dan pada hari ini tanggal 6 Juni setiap tahun, kita akan mengayuh sepeda lagi. Kedengarannya menyenangkan. Malam itu seseorang mengunggah foto mereka di danau di internet. Foto itu langsung menjadi meme hari itu dan mendapat ribuan reaksi. Komentar-komentar itu lucu sekali. Nam, kamu baca? Tapi tidak selucu wajahmu. Kemudian setiap malam setelahnya mereka terus berkirim pesan dan selalu Fajar menyingsing saat mereka akhirnya mengucapkan selamat malam. Apakah terlalu dini untuk memikirkan nama anak pertama kita? Tidak mungkin Nam melakukan apapun untuk menyakiti keluargaku. Tapi bagaimana meyakinkan Grayson? Aku selama ini salah tentangnya. Bodohnya aku memproyeksikan kebencianku terhadap ibunya padanya. Melihat ini, Grayson dan Chi tentu saja tidak menerimanya dengan baik. Bayi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tinggal selangkah lagi. Keesokan paginya, Grayson menemui Roni untuk bernegosiasi. Adikku, rencana kita butuh bantuan kecilmu untuk dimulai. Tidak mungkin aku membantumu. Hentikan gebetan konyolmu itu. Berani banget sih khianati keluarga sendiri cuma demi orang brengsek itu. Katamu, aku kasih waktu seminggu buat nyari bukti. Sekarang apa yang kamu dapat? Tak ada apa-apa, selain trik-trik kotor yang kamu lakukan ke Nam. Begini saja, aku keluar. Grayson, sekarang gimana? Kita nggak butuh dia, aku punya rencana lain. Beberapa hari kemudian, hotel tempat Nam menginap tiba-tiba padam lagi di malam hari. Tapi itu bukan hal yang di luar dugaannya. Telepon teknisi untuk cek jaringan listrik sekarang. Hei kamu bos di sini kan? Ya Bu, maaf atas ketidaknyamanannya. Mungkin cuma masalah teknis kecil. Silakan kembali ke kamar. Listriknya akan nyala lagi. Sabar? Gimana aku bisa sabar kalau stafmu sudah meninggalkanku? Apa, Bu? Semuanya jadi gelap gulita dan aku sedang mencari resepsionis. Ini dia, kenapa matiin listrik tanpa pemberitahuan, ha?
Tolong bawakan aku kipas atau apalah, aku berkeringat banyak sekali. Kamu berkeringat bukan karena kepanasan, tapi kamu kelebihan berat badan, Nona. Kamu bilang apa? Kamu tuli, aku bilang kamu gemuk, Nona. Jadi begini caramu melatih stafmu? Saat itu semakin banyak pelanggan yang datang untuk menghadapi Nam. Hei, ada staf yang menyelinap ke kamarku dan bilang mau memperbaiki kabel listrik, tapi dompetku dicuri. Aku juga, laptopku juga dicuri saat lampu padam. Hotel apa? Ini penipuan, teman-teman. Nam berusaha menenangkan para tamu, tapi mereka tampaknya tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Mereka malah meminta untuk mengembalikan kamar dan menuntut ganti rugi. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Tanpa ia sadari, dalang itu sudah menyelinap di antara kerumunan untuk melarikan diri. Cukup, sekarang mari kita lihat bagaimana si brengsek itu menangani ini. Nam mencoba melacak staf itu, tapi ia tidak terlihat dimanapun. Hotel itu dilanda kekacauan. Pesanan hanya datang sedikit dan reputasinya benar-benar hancur. Ronnie tidak tahan melihat itu. Sudah pasti Grayson yang berada di balik semua ini. Ia saudaraku, tapi kali ini ia salah. Bahkan jika memang benar Nam ingin mencelakai villa keluarga kita, masih banyak cara lain untuk menghadapinya. Dan dia bersungguh-sungguh, dia datang langsung untuk menemui Grayson. Kau benar? Apa yang kau bicarakan? Jangan berpura-pura tidak bersalah. Kaulah yang mengatur insiden Hotel Nam. Ya, memang aku. Jadi kenapa? Bocah kecil ini tidak punya keterampilan dalam menjalankan bisnis. Aku hanya membantunya menyadarinya lebih cepat. Kau harus mengakui ini dan mengembalikan reputasi ke Hotel Nam. Hah? Apa kau sedang bermimpi, adikku? Oh tidak kakakku, aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa sebenarnya aku sudah merekam pembicaraan kita. Jika kau tidak punya nyali untuk mengakuinya, biarkan adikmu yang melakukannya. Hei, aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Jangan menyeretku ke dalam ini. Dah. Kenapa kau melakukan ini? Aku ini adikmu. Itulah sebabnya aku ingin kau mengerti. Kita tidak bisa membalas dendam dengan balas dendam. Ya Tuhan, apa si brengsek itu telah menyihirmu atau apa? Kenapa sekarang kau masih percaya padanya? Dialah yang membuat villa kita jatuh. Lalu Nam tiba-tiba menerobos masuk. Siapa yang bilang aku menyakiti keluargamu? Itu kau, kalau bukan kau siapa lagi? Bukankah kau yang melakukan ini untuk balas dendam? Terus bicara, kenapa berhenti? Membalas dendam untuk apa? Aku sudah menutup mata dan membiarkan ini berlalu dan sekarang kau ingin mengungkitnya? Oke, baiklah. Saat itulah Ronnie mengetahui semua kebenaran tentang ibunya yang berencana mengambil alih villa keluarga Nam untuk dimilikinya sendiri. Itu juga alasan kenapa hari itu dia dengan dingin meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Ibuku? Jadi ayahku juga terlibat dalam itu? Tidak, ayahmu sama sekali tidak menyadari hal itu. Tuan Andrew sangat baik hati membantu kami dengan sejumlah uang untuk memulai lagi. Dia sangat baik kepada kami, jadi aku tidak ingin membuat keributan. Dan kamu sudah tahu tentang ini selama ini tetapi masih berbicara tentang balas dendam? Tidakkah kamu lihat keluarga kita yang seharusnya disalahkan? Grayson, ini karma yang harus kita tanggung. Aku sangat kecewa denganmu dan ibu. Nam, aku minta maaf atas semua masalah yang telah ditimbulkan keluargaku kepadamu dan keluargamu. Akan kuatasi secepatnya. Kemudian Veronica meminta Grayson untuk mengakui rencananya di depan umum dan meminta maaf kepada Nam. Ini tidak mudah bagi Grayson, namun jauh di lubuk hatinya, aku tahu bahwa adikku bukanlah orang jahat. Berkat itu, Hotel Nam kembali beroperasi dengan lancar seperti sebelumnya. Setelah itu, Ronnie dan adiknya kembali ke Amerika Serikat dan mengatakan yang sebenarnya kepada ayah mereka. Apa? Kau melakukan ini di belakangku selama ini? Kita sudah seperti saudara. Ketika aku tidak punya apa-apa, dialah yang membantuku bangkit dan sekarang kau membalas kebaikannya dengan kejahatan? Nyonya Andrew bingung karena ini adalah pertama kalinya dia melihat suaminya semarah ini. Dia mengakui kesalahannya dan beberapa hari kemudian menyarankan mereka kembali ke Vietnam untuk meminta maaf kepada keluarga Nam. Dan tentu tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan kepada mereka. Mereka terdiam. Beberapa saat kemudian, sejujurnya berita ini benar-benar aneh bagiku. Namun semuanya sudah berlalu sekarang, mari kita akhiri ini. Dan setelah semua itu, kedua saudara itu akhirnya menemukan diri mereka di pihak yang sama dalam masalah ini. Aku ingin memberitahumu sebelumnya, tapi baru sekarang aku punya keberanian. Tapi, terima kasih Ronnie, kamu mungkin tidak akan percaya jika bukan kamu dan rekaman itu. Aku mungkin tidak akan bisa bangun dari mimpi buruk balas dendam dan kemudian mengakui kesalahanku. Aku bodoh karena membiarkan kebencian dan kecemburuan mengaburkan penilaianku dan bertindak konyol. Tapi berkat kebesaran hati Nam dan kebenaranmu, aku belajar dari kesalahanku. Dan hey, dia mungkin saudara ipar yang baik, Kak. Bagaimana itu bisa terjadi ketika keluarga kami dan aku sendiri menyebabkan terlalu banyak masalah bagi keluarganya dan dirinya? 2 tahun kemudian, sekarang Veronica bekerja untuk bisnis keluarganya sebagai asisten Grayson. Suatu hari, ketika kembali ke rumah setelah hari kerja yang melelahkan, dia mendapat pesan dari nomor asing. Apa ini? Ini menyeramkan. Ngomong-ngomong, hari ini tanggal 6 Juni, jadi apa? Ya ampun, ya. Veronica bergegas keluar untuk melihat Nam sudah ada di sana, memegang buket besar. Siap? Siap. Kenapa kau tiba-tiba? Tidak. Apa yang membuatmu begitu lama? Oh, maafkan aku Putri, sulit untuk menemukan perahu kayu.
David yang sebenarnya di Amerika. Jam-jam lama bermalas-malasan di kelas akhirnya berakhir. Saatnya pulang dan bersantai. Hah? Apakah preman itu mengancam seorang gadis? Mengganggu yang lemah? Pengecut sekali. Ups, dia melihatku. Sekarang mereka semua menatapku. Sebagai seorang ahli Muay Thai, aku pasti akan berlari secepat yang aku bisa dari bahaya. Itu bukan aku. Kakiku punya pikirannya sendiri. Lagi pula, aku tidak punya peluang melawan orang-orang besar dan menakutkan itu. Aku mungkin akan terluka jika coba membantu. Lalu dia akan memanggilku idiot yang payah. Namun sebagian diriku masih berharap aku bisa melakukan sesuatu. Saat aku sedang merenung dari jauh, seorang pria menyerang mereka entah dari mana, lalu menjatuhkan mereka semua. Sepertinya dia tahu seni bela diri, seperti aku. Ngomong-ngomong, aku Jamie, dan ceritaku benar-benar normal. Jangan lupa klik like dan subscribe. Aku tidak menyangka akan melihat ayahku pulang sepagi ini. Sayang, kamu sudah kembali. Bagaimana harimu? Hai ayah, semuanya baik-baik saja. Hanya aku dan ayah sejak ibuku meninggal saat aku masih kecil. Dia ayah terbaik yang bisa kuharapkan, tapi dia dijauhi oleh seluruh kota ini. Dia salah satu petugas pemadam kebakaran yang melaporkan kecelakaan kebakaran tragis sekitar setahun yang lalu. Mereka berhasil menyelamatkan banyak nyawa, tetapi sayangnya ada korban jiwa. Setelah itu, pemadam kebakaran menjadi kambing hitam kota hanya karena mereka tidak bisa menyelamatkan semua orang. Namun, aku bisa melihat lebih jelas daripada siapapun seberapa besar pengorbanan ayahku. Dia selalu menutupi lengan kirinya dan menyuruhku tidak memberitahu siapapun tentang itu. Dianggap itu bagian pekerjaannya, dan masih merasa bersalah tentang tragedi itu. Yang lebih penting, dia mengajariku untuk bersedia membantu orang lain apapun yang terjadi. Jamie kecil mendengarkannya dan selalu membantu. Tapi sekeras apapun kami berusaha, kami masih harus menanggung omong kosong penduduk kota akan bisa seharusnya. Jadi, sekarang aku hidup dengan aturanku sendiri. Jangan jadi pahlawan. Hey, itu membantu karakter Jesse Eisenberg bertahan hidup di dunia zombie. Jadi itu pasti akan membantuku menjalani hidup. Jadi gadis kecil yang bahagia itu sekarang memiliki wajah cemberut permanen seperti baju besinya. Berkat penampilan luarku yang tangguh, tidak seorang pun akan berkelahi denganku atau berbicara buruk tentangku. Setidaknya tidak di depanku. Efek sampingnya termasuk tidak punya teman, ditindas oleh guru, dan diabaikan hampir sepanjang waktu. Kalian tahu sikap dingin yang biasa. Keesokan harinya, aku menikmati hari yang membosankan. Saat aku tiba-tiba dipanggil ke kantor kepala sekolah. Karena membuli sesama SMA? Apa? Ternyata, gadis yang dalam kesulitan kemarin, Betty, melaporkan semua kepada kepala sekolah sambil dengan mudah menempatkanku di geng itu. Aku mencoba membela diriku sendiri, tapi usahaku tampak sia-sia. Ya, aku tidak terlalu kaget. Seperti ayah, seperti anak. Aku benar-benar khawatir dengan keselamatan murid-muridku. Terutama karena akhir-akhir ini kekerasan jalanan merajalela di daerah ini. Perilaku buruk seperti itu bahkan lebih serius jika dilakukan olehmu daripada orang-orang tolol itu. Ya Tuhan, aku bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun di kepala siapapun. Dia jelas menyalahkanku hanya karena aku tidak membantu. Tapi mengatakan kebenaran sama dengan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Aku yakin hukuman yang tepat untukmu adalah skorsing langsung selama 2 minggu. Tidak, Pak. Aku tidak bisa menjadi kaki tangan mereka karena aku akan mendirikan klub bela diri untuk anak perempuan. Sama sepertimu, aku sangat khawatir tentang banyak serangan baru-baru ini. Oleh karena itu, aku ingin membantu mereka bersiap. Aku mencoba merekrut Betty, tapi dia dikelilingi oleh begitu banyak dari mereka, sementara aku sendirian. Itu seperti perang melawan kekalahan. Aku benar-benar melarikan diri hingga aku bisa, melaporkannya kepadamu. Betty pasti salah mengira aku salah satu dari mereka. Pidatoku yang tidak jelas itu berlangsung cukup lama sebelum akhirnya dia membiarkanku pergi. Aku harus menggertak untuk menjawab banyak pertanyaannya. Di mana klub itu diadakan? Kapan? Berapa banyak anggotanya? Dan karena dia bilang dia akan datang sesekali, aku benar-benar harus membuat klub bela diri dan mulai merekrut siswa. Hari pertama klub itu hanya beberapa gadis yang datang. Baiklah, aku tidak begitu peduli dengan hal ini. Itu hanya alasan bagiku untuk dibebaskan. Aku meraih 2 gadis yang paling tinggi, lalu meminta mereka memperagakan gerakan sehingga yang lain bisa mengikutinya. Saat penyerang menyerang, silangkan pergelangan tanganmu untuk menjepit lengannya. Lompat dan boom. Boom. Iya. Boom. Apa aku melakukannya dengan benar, Jamie? Iya. Itu dia. Jangan malas, oke? Kemudian aku kembali menggulir ponselku dan melihat bahwa Betty telah mengumumkan kejadian itu ke publik. Bahkan seseorang yang acuh tak acuh sepertiku bisa melihat betapa banyak simpati dan perhatian yang didapat Betty setelah itu. Pengaruh ceritanya melampaui internet ketika sekolah kami meluncurkan kampanye dilarang membuli dan memilihnya sebagai juru bicara. Namun mereka hanya dapat mengusulkan tindakan yang sudah ketinggalan zaman dan tidak efektif, seperti selalu berpergian dalam kelompok, membawa pisau saku atau semprotan merica, atau mengalah agar tidak mengalami cedera serius. Tidak ada yang benar-benar membantu. Dan lebih banyak siswa jadi korban. Beberapa hari kemudian, tepat sebelum kelas bahasa Inggris, aku melihat cowok ganteng hari itu. Dia adalah Aaron dan pindahan dari sekolah lain di daerah itu. Kalau dipikir-pikir, dia cukup menarik perhatian yang membuat para gadis menjadi marah. Apa kamu punya pacar? Seperti apa tipemu? Seksi, keren, kutu buku. Aku tahu, baik dan manis. Ya. Oh, Pak Bernadi ada di sini.
Seperti biasa, Pak Bernardi memulai pelajaran dengan kuis dadakan. Topik hari ini adalah Hamlet. Oke, aku tahu yang ini. Tentang apa drama itu, Teddy? Seorang pria bernama Hamlet? Bagus, nilai plus. Ada ide lain, Jamie? Drama itu berhasil di banyak level. Tentang konflik keluarga Pangeran Hamlet. Politik mereka, bagaimana dia tidak bisa memutuskan tentang tugas, kode moral, dan... Berhenti. F, kamu terlalu banyak menafsirkannya. Ya, seharusnya aku sudah menduganya. Kamu payah. Apa katamu, Aaron Taylor? Aku bilang, aduh, payah. Wah, cowok ini tidak cuma ganteng saja. Saat kelas selesai aku datang berterima kasih padanya dan bahkan mendapat sosial medianya. Dia cowok yang sangat tampan dengan suara malaikat yang membelaku. Kurasa aku mendapat, ya, kamu tahu. Mari kita lihat apa yang dikatakan sosial media tentang tipenya. Oh, Betty tampaknya semakin mendapat dukungan ya. Kurasa orang-orang lebih bersimpati pada bunga-bunga kecil yang lembut seperti dia. Wow, bagus. Aku tidak punya kesempatan saat itu. Tiba-tiba, aku mendengar keributan di luar, lalu mengintip keluar dan melihat ayahku berurusan dengan tetangga yang kasar. Astaga, aku tidak tahan lagi hidup seperti keset lokal. Kalau begitu, aku harus berubah dulu. Aku bisa seperti dia. Baiklah, mulai hari ini, panggil aku Jamie yang mungil. Aku akan mencari cara. Tapi hidupku pasti akan berbeda. Aaron, pacarmu akan datang. Aku pasti butuh penampilan baru yang sesuai dengan kepribadianku yang baru. Buku harian putri akan menjadi tutorial yang sempurna. Pertama, aku harus terlihat seperti seorang putri. Jadi aku mengganti sepatu cats, hoodie, dan kaos oblongku dengan sepatu hak tinggi, rok pendek, dan semua barang berwarna merah muda dan berkilauan. Tentu saja aksesori yang lucu adalah keharusan. Ting! Tapi bohong jika aku bilang gaya baru ini nyaman. Pagi ini rambutku yang panjang tersangkut di gantungan kunci di ranselku. Tidak mungkin untuk mengurainya, jadi aku harus memotong sebagian rambut. Kalian tahu apa yang mereka bilang? Rasa sakit adalah keindahan. Aku pergi ke sekolah dengan gaya baruku, dan saat aku menginjakan kaki di gedung, orang-orang menatapku seperti aku alien. Lalu ejekan pun dimulai. Lihat siapa yang bicara. Terakhir kali aku melihat semua sepertimu, aku tersipu. Astaga, itu tidak seperti wanita. Jadi aku memutuskan mengubah nada bicaraku agar terdengar anggun dan bahkan belajar cara duduk, berdiri, dan mengambil barang yang terjatuh dengan elegan. Salam Nyonya Allen, bisakah aku minta kentang tumbuk dan kacang-kacangan? Apa? Bicara lebih keras, nona muda. Maaf, bisa seseorang menjadi boneka dan membantu tolong? Tapi mereka menatapku dengan pandangan menghakimi. Tetap tenang, seorang wanita tidak panik. Aku perlahan duduk dengan tenang, tapi seseorang telah mengambil nampanku. Aaron, dia sangat cepat. Menjadi gadis cantik yang tidak berdaya tentu menyenangkan. Jamie, kamu kelihatan beda. Aku memang selalu kelihatan seperti ini, konyol. Sejak saat itu, kami mulai makan siang bersama. Aku merasa aman di dekatnya karena dia baru di sini dan tidak tahu tentang masa laluku. Kami perlahan menjadi dekat karena kami punya banyak kesamaan, seperti bela diri. Aku benar-benar ingin menunjukkan sisi culunku, tapi harus menahan diri. Tetap saja itu tidak berarti dia terbiasa dengan diriku yang sekarang. Seperti dia tidak akan mengerti bahwa aku mencoba makan dengan anggun. Kamu makannya lambat atau hanya pilih-pilih? Berikan padaku. Aku menyimpannya untuk terakhir. Dia juga sering membawakanku permen madu dan lemon. Manis. Tapi itu karena dia pikir suaraku yang pelan berasal dari sakit tenggorokan. Aaron, aku mencarimu kemana-mana. Ayo, aku mau menunjukkan sesuatu yang keren. Kita sedang mengerjakan sesuatu. Kenapa kamu selalu bersamanya? Biar ku beritahu. Ayahnya, kemarilah, kau harus melihat ini. Apa ini? Bunga. Ya, bunga. Bukankah cantik? Kau aneh, seperti dalam arti yang baik, tapi aneh. Apakah mencoba menyembunyikan rahasia yang menggemparkan seperti dirimu yang sebenarnya? Apa aku salah? Tak mungkin. Apalagi yang bisa kulakukan selain menjadi diriku sendiri. Kau terlalu banyak menonton film. Untuk menjaga penampilanku yang cantik, aku seharusnya tidak datang ke klub bertarung terlalu sering. Karena kepala sekolah tidak lagi mengawasiku, aku tidak datang ke sana selama 2 minggu terakhir. Sementara itu, aku coba bicara dengan Aaron lebih sering. Dia sangat baik. Agak terlalu baik. Seperti dia benar-benar senang membantu orang lain. Hari ini, meskipun kami seharusnya berjalan pulang bersama, Aaron membatalkannya pada menit terakhir karena... Maaf sekali, Betty butuh seseorang untuk mengantarnya pulang, dan hari ini tidak ada teman-temannya yang bisa. Bagaimana kamu selalu bersemangat membantu orang? Entahlah, kurasa itu menyenangkan. Apa kamu tidak takut kebaikanmu akan dianggap remeh? Atau membuatmu mendapat masalah suatu hari nanti? Seperti, baiklah, lupakan saja, bersenang-senanglah. Aku akan menebusnya, sampai jumpa. Aku baik-baik saja dengan itu, hanya saja itu menyakitkan karena itu Betty. Sebenarnya Aaron tidak akan berpikir 2 kali untuk membantu orang yang sama sekali tidak dikenal, apalagi teman sekelas. Apakah aku sedikit istimewa di matanya? Aku ingin jujur padanya, tetapi aku takut itu hanya akan membuatnya tidak mempercayaiku dan meninggalkanku seperti orang lain. Neraka yang tidak pasti ini membuatku gila. Aku akan mengajaknya keluar untuk menyelesaikan masalah. Hanya pesan teks bodoh dari klub bela diri. Hapus. Dia bilang iya. Itu pertanda baik.
Hari Minggu tiba dan setelah kami membeli tiket, kami melihat seorang gadis berjuang dengan lusinan kantong belanjaan. Oh, itu Pooja dari sekolah. Aaron bergegas membantu membawa tas. Kami punya waktu sebelum film dimulai. Kami mengantarnya pulang dan tahu bahwa dia menjadi sukarelawan di dapur umum untuk para tunawisma. Terima kasih banyak. Kalian berdua ada di sini. Mau bergabung dengan kami? Kami selalu butuh bantuan di sini. Apa, tenaga kerja gratis? Tentu saja kami tidak minta masalah. maaf. Kita kan sudah beli tiket nonton, Aaron. Tapi kurasa belum terlambat untuk mengubah rencanamu. Aku harus segera menariknya ke samping. Aaron, bagaimana kalau mereka menahan kita di sini sampai larut malam? Kalau tidak, kita akan dimarahi. Dan kalau kita pergi, mereka akan punya hal lain untuk dikatakan. Entahlah, mungkin ini bukan ide yang bagus. Ayolah, rumit sekali. Katakan saja kau tak ingin membantu. Jangan konyol, ini kencan kita dan kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Aku konyol? Oke, tapi setidaknya aku tidak egois dan sombong. Kau tidak mau memberi makan tunawisma? Aku tetap di sini dan membantu mereka. Kau boleh pergi. Hei, ada apa denganmu? Jangan berpikir kau lebih baik karena kau membantu semua orang yang kau lihat. Oh, jadi sekarang kita saling jujur? Baiklah, giliranku. Aku tidak mendengarkan apa yang dikatakan semua orang tentangmu dan tetap menjadi temanmu. Ternyata mereka benar, seperti ayah, seperti anak. Apa yang kau bicarakan? Kau tahu segalanya? Ya, aku tidak bodoh, itu belum semuanya. Sekarang akhirnya aku percaya ayahku meninggal dalam kebakaran itu karena kecerobohan ayahmu. Kemudian dia pergi dengan marah, meninggalkanku tercengang. Aku bisa melihat dia menyingsingkan lengan bajunya dan mulai bekerja dengan gembira. Sementara aku ditinggalkan di sini dengan hati yang hancur. Hei, ada apa denganmu? Jangan berpikir kau lebih baik karena kau menolong semua orang yang kau lihat. Oh, jadi sekarang kita harus jujur? Baiklah, giliranku. Aku tidak mendengarkan apa yang dikatakan semua orang tentangmu dan tetap menjadi temanmu. Ternyata mereka benar juga, seperti ayah, seperti anak. Apa yang kau bicarakan? Kau tahu segalanya? Ya, aku tidak bodoh. Itu belum semuanya. Sekarang akhirnya aku percaya ayahku meninggal dalam kebakaran itu karena kecerobohan ayahmu. Ayahnya termasuk di antara korban dalam kebakaran itu? Kakiku tidak bisa bergerak, dan otot-ototku menegang karena syok untuk beberapa saat sebelum aku bisa menyeret hatiku yang berat dan pikiran-pikirannya hancur ke tempat lain. Aku turut berduka atas ayahnya, tapi aku juga merasakan sakit. Bukan hanya karena cowok yang kusukai bersikap kejam padaku, tetapi juga karena ternyata dia tidak berbeda dari orang lain. Hancur, tanpa sadar aku membawa diriku ke gimnasium. Tunggu, klub bela diri? Mereka masih berlatih? Wah, sudah bekerja keras. Luar biasa. Diam, kenapa kau ada di sini? Kemudian pemberontakan mereka dimulai. Sudahlah, berhenti saja, kami di sini bukan untuk menghiburmu. Perilakumu yang ceroboh dan tidak bertanggung jawab sudah cukup menjelaskan. Kau bahkan tidak tahu kenapa kami perlu belajar cara membela diri. Kau tidak pernah peduli pada kami sejak awal. Jangan repot-repot berpura-pura peduli. Pergi sana. Oke, baiklah. Aku tidak akan tinggal di tempat yang tidak kuinginkan. Dah. Akhirnya sampai di rumah. Aku akan langsung membawa wajah cemberutku ke kamar, tapi tidak bisa menyembunyikannya dari ayah. Sayang, kenapa wajahmu muram? Bagaimana kau bisa begitu ceria sepanjang waktu? Hidup itu indah dan kita bisa melihatnya setiap hari, bukan? Aku benci itu. Aku benci melihatmu disalahkan saat tidak melakukan apapun kecuali perbuatan baik. Bagaimana semua orang mengejek kita. Tapi yang terpenting, aku benci bagaimana kamu selalu memiliki senyum riang meskipun orang-orang memperlakukanmu seperti bahan lelucon. Aku benci mencoba menjadi pahlawan seperti yang kamu katakan. Tapi aku juga tidak tahan berpura-pura lemah. Aku benci semuanya. Sayang, mereka mungkin berpikir yang terburuk tentang kita. Tapi itu tidak berarti kita harus begitu pesimis dan acuh tak acuh. Kalau begitu kita tidak lebih baik dari mereka. Kau tidak dapat mengubah cara orang melihatmu atau menjadi siapapun selain dirimu. Mungkin suatu hari kita dapat mewujudkan sesuatu yang baik bagi alam semesta. Tapi pertama-tama kita harus menjadi orang baik. Kata-katanya benar-benar membangunkan sesuatu dalam diriku. Apakah aku salah tentang semuanya selama ini? Pada hari-hari berikutnya, Aaron dan aku bertemu satu sama lain beberapa kali, tetapi kami berdua menghindari kontak mata. Itu jalan buntu. Tapi cowok bukanlah masalah terbesarku. Sekarang aku ingin membalik naskah dan memulai lagi semuanya. Tapi dari mana? Aku tahu. Tapi, wow, semua orang langsung menyiapkan obor dan garpu rumput mereka saat melihatku. Selamat siang semuanya. Apa yang kalian katakan kemarin membuatku banyak berpikir. Dan aku minta maaf, aku ingin membantu. Sungguh, tentu saja jika kalian menginginkanku. Ayolah, aku sudah di bawah. Beri aku kesempatan untuk naik ya. Tidak ada ruginya bagi kalian. Mereka tampak yakin, jadi aku langsung mulai bekerja. Apa? Kamu sudah takut? Aku hanya mengayunkan lenganku. Sepertinya apa yang telah mereka latih tidak berhasil. Jadi kuputuskan menempatkan mereka pada regimen peningkatan kekuatan di samping sesi 1-1 denganku. Selain itu, aku membangun profil setiap anggota yang merinci kelemahan mereka dan bagian mana yang harus mereka tingkatkan. Kebanyakan dari kami tidak tinggi atau atletis. Bagaimana kalau menunjukkan cara menggunakan senjata? Seperti pisau lipat, nunchaku, dan kapak. Serius? Maaf.
Tapi senjata hanya sehebat wanita yang menggunakannya. Kalian kemungkinan besar akan melukai diri sendiri jika membawa senjata. Jadi, aku punya ide untuk mengajari mereka bela diri menggunakan barang-barang yang sudah dikenal seperti ransel, pena, dan sepatu hak tinggi. Dan penampilan ini sebenarnya aku ingin menyingkirkannya. Tapi aku memutuskan untuk meneruskannya, karena ini yang dikenakan kebanyakan gadis. Ini menunjukkan mereka cara melindungi mereka sendiri dalam situasi yang paling tidak terduga. Bahaya tidak akan menunggu kalian berganti pakaian yang pantas. Selain itu, aku benar-benar menyukai penampilan ini. Kemudian lebih banyak siswa bergabung dengan klub kami. Aku melihat wibu, kutu buku, cewek punk, dan bahkan pemandu sorak populer. Apa yang membawa mereka ke sini? Hazel pernah mengatakan bahwa mereka semua punya alasan untuk belajar bela diri. Jadi aku memutuskan mengajari semua orang satu hari. Baiklah, tidak ada latihan hari ini. Aku ingin klub ini tidak hanya memberdayakan kita secara fisik, tetapi juga jadi tempat yang aman untuk, kalian tahu, bicara tentang diri kita dan masalah kita. Oke, siapa yang mau duluan? Aku mencairkan suasana dengan cerita semua hal yang salah dalam hidupku. Kenapa mukaku sangat menyebalkan. Dan semua hal yang tidak benar tentang keluargaku yang sering dikatakan orang. Anak-anak perempuan itu tampak bingung. Lalu mulai ikut dalam pembicaraan. Ya, bagiku ibuku yang salah. Dia baru saja cerai dan sekarang dia melakukan hal-hal yang benar-benar aneh. Seperti sedang krisis parubaya. Maksudku dia boleh melakukan apapun yang dia mau. Tapi aku masih sangat marah dengan caranya menangani berbagai hal. Jadi terapisku bilang aku harus melakukan aktivitas fisik untuk mengatasi masalah kemarahanku. Sejauh ini, itu berhasil. Aku juga merasa tidak berdaya di rumah. Jadi aku pikir belajar cara berkelahi akan memberiku kekuatan yang aku butuhkan untuk melawan ayah tiriku. Iya, aku juga sering merasa tidak berdaya sebelumnya, seperti saat aku melaporkan penguntitku ke polisi dan mereka berkata tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tapi berarti dengan kalian membuatku merasa kuat dan percaya diri. Tak peduli seberapa brutalnya itu. Benar sekali, dengan apa yang kita pelajari di sini, aku merasa suatu hari kita berdua bisa menguntit balik penguntit kita. Astaga, aku hanya ingin memanfaatkan gadis-gadis malang ini di awal untuk menghindari masalah dan hampir meninggalkan mereka. Apa yang aku pikirkan selama ini? Dan sejak saat itu, mereka semua menjadi lebih kuat dan tampak lebih percaya diri melalui setiap pelajaran. Setiap gadis memiliki memar, tetapi senyum paling cerah selalu ada di wajah mereka. Kami pasti terlihat seperti penjahat paling bahagia. Suatu hari ketika aku sedang menikmati makananku, Betty datang dan berkata ingin bicara denganku secara pribadi. Aku mengesampingkan perbedaan kami, tapi kemudian dia mengatakan ini. Aku akan langsung ke intinya. Klub kecil milikmu yang penuh kekerasan semakin populer dan mengalihkan perhatian orang dari apa yang benar-benar penting. Kampanyeku. Aku tidak mengerti. Kita ada di tempat yang sama sekali berbeda. Aku tidak ada hubungannya dengan kampanyemu. Kamu tahu apa yang aku bicarakan? Yang dipedulikan semua orang sekarang adalah klub pertarungan gadismu. Aku hanya khawatir kamu menanamkan benih kekerasan di benak siswa lain. Itu saja. Astaga, aku tidak perlu menjelaskan kepada semua orang apa yang aku lakukan. Jika kamu khawatir tidak ada yang peduli denganmu lagi, mungkin saja mereka sudah lelah dengan kisah sedihmu dan tindakan anti-bullying yang tidak berguna. Kau membuang-buang waktuku. Tapi aku tidak dapat mengantisipasi bencana terjadi malam itu juga. Ada orang lain yang terlibat hari itu, tapi aku ragu untuk menunjukkannya karena aku takut akan pembalasannya. Namun cinta dan dukunganmu memberiku kekuatan untuk melakukan hal yang benar. Gadis itu tidak lain adalah Jamie. Dia bahkan terang-terangan berbohong kepada kepala sekolah bahwa dia memiliki klub bela diri. Tapi mereka tidak lebih dari sekelompok preman yang menyamar. Aku benar-benar takut untuk diriku sendiri dan semua orang di sekolah ini. Anggota klub berada di pihakku. Namun, kebanyakan orang memilih untuk mempercayai Betty, termasuk para guru. Jadi mereka menutup kelompok kami. Apa aku sudah di jalur yang benar? Atau haruskah aku kembali ke kehidupan lamaku yang tenang? Keesokan harinya, seluruh klub datang untuk menghiburku. Jangan menangis karena ini sudah berakhir. Tersenyumlah karena ini sudah terjadi. Lupakan saja dia sudah menyuruh pasukan Simsnya berperang dengan tim Betty. Tapi dari lubuk hati kami, terima kasih. Aku tidak bisa melakukan apapun tanpa kalian. Ini salahku, klub ditutup. Jamie, kami menjadi pejuang berkatmu. Kau pejuang sejati. Aku sedang berjalan pulang, merasa jauh lebih baik daripada kemarin ketika aku melihat orang terakhir yang ingin kulihat. Betty, yang sedang bersama pengganggunya. Betty, kau baik-baik saja? Tapi lebih baik, lihat aku bersama teman-temanku. Apa? Bukankah orang-orang ini memukulmu? Kita sudah berdamai, sahabat seumur hidup, kan teman-teman? Kau terlalu banyak bicara. Sekarang apa? Apa masalahnya? Aaron datang entah dari mana dan menarikku keluar. Kemudian mereka mencoba untuk berkelahi dengannya, tapi Betty mencegahnya. Kemudian kami berjalan bersama tanpa sepatah kata pun terucap. Ketika ucapan terima kasih sudah hampir terucap, dia sudah pergi ke arah lain. Kemudian pada hari itu aku mengetahui bahwa Betty berhutang uang pada mereka dan hampir tidak dapat membayarnya. Oleh karena itu mereka mengintimidasinya. Sekarang setelah masalah itu selesai, mereka kembali berteman. Persahabatan mereka membuatku menangis. Aku tidak perlu repot-repot dengan itu karena aku sudah tahu Betty tidak sepenuhnya murni dan polos saat itu. Keesokan paginya, Betty menyeretku ke samping begitu aku tiba di sekolah. Mencari kambing hitam favoritmu? Di mana penyerang sahabatmu? Yang mengejutkan, dia ingin meminta maaf. Jamie, aku janji itu tak akan terjadi lagi. Dia bahkan mengatakan Aaron lah yang menyuruhnya untuk mengubah kebiasaannya. Wah, itu tidak penting lagi. Tolong jangan beritahu siapapun tentang ini. Orang tuaku akan mencukur semua rambutku dan menggunakan kepala botakku yang berkilau sebagai cermin jika mereka tahu.
Terserahlah, aku bukan pengadu. Tapi menurutmu berapa lama kau bisa lolos dengan ini? Simpati orang-orang akan habis suatu hari nanti. Apa kau akan meminta mereka meninju lagi agar bisa punya cerita sedih lagi? Lalu aku pergi dengan marah, meninggalkannya mematung di tempat. Ini Senin, berarti aku harus menghadiri pertemuan klub. Tapi karena kami dilarang, aku tidak punya hal lebih baik untuk dilakukan. Sangat bosan. Tiba-tiba aku melihat asap mengepul dari kejauhan. Arah itu ruangan gym. Aku bertindak berdasarkan insting dan berlari ke arahnya. Saat aku mendekati api, aku menyadari apinya jauh lebih besar dari yang kukira. Lebih buruk lagi, aku mendengar seseorang berteriak minta tolong dari dalam. Jadi aku menekan alarm kebakaran. Tetapi begitu alarm berbunyi, kenangan tentang kebakaran di masa lalu dan ayahku berlari menghampiriku. Itu membuat kakiku tetap berpijak di sana. Pada saat ini banyak orang mendengar alarm dan datang untuk membantu memadamkan api. Untuk apa berdiri di sana? Tolong kami. Heyo, apakah dia yang menyebabkan ini? Minggir, tidak berguna. Gambar bekas luka ayah memenuhi kepalaku. Aku hanya ingin meledak. Apakah sejarah terulang kembali? Apakah orang-orang akan mati? Jamie! 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 Aku terbangun oleh panggilan teman-temanku dari klub. Mereka juga bantu, tapi air dan pasir sebanyak ini tidak dapat berbuat banyak untuk memadamkan api yang terus membesar. Dalam sekejap, aku merobek sepotong bajuku, mencelupkannya ke dalam air, lalu melilitkannya di wajahku sebelum berlari masuk ke dalam gedung yang terbakar, sementara semua orang terkesiap melihatku. Asap hitam menutupi pandanganku. Aku berlari lebih jauh ke dalam dan menunjukkan jalan keluar kepada siapapun yang selamat. Yang mengejutkan, aku menemukan Betty, menggigil dan gemetar. Aku memanggil namanya beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Tanpa berpikir, aku menggendongnya keluar dalam pelukanku. Begitu kami keluar, aku melihat Aaron mencoba memberitahuku sesuatu. Tapi aku tidak mendengar sepatah kata pun karena aku terpaku mencari lebih banyak korban selamat di sana. Tiba-tiba sirine mobil pemadam kebakaran menyadarkanku dan aku berhenti. Petugas pemadam datang. Ayahku datang. Mereka dengan cepat mengurus sisanya. Tapi seragam ayahku terbakar sampai harus dilepas. Saat itulah ia secara tidak sengaja memperlihatkan lukanya. Ketika api telah padam dan tidak ada seorang pun yang tersisa di dalam, aku bergegas menghampiri ayahku untuk memeluknya erat-erat. Ayah, ayah benar. Akhirnya aku berhasil. Kemudian beberapa penduduk kota datang untuk menjemput anak-anak mereka dan aku melihat mereka melihat bekas luka ayahku dengan ekspresi terkejut bodoh di wajah mereka. Apa yang kalian lihat? Kalian pikir tubuh seorang pemadam kebakaran itu sempurna? Itu yang dia dapatkan karena mencoba menyelamatkanmu dan keluargamu dalam kebakaran tragis itu dan selama bertahun-tahun. Dia seharusnya dipuji sebagai pahlawan kalian. Tapi sebaliknya, yang dia dapatkan hanyalah kecacatan dan wajah kalian yang tidak tahu terima kasih. Ayah harus menahanku agar kata-kata kasar tidak keluar dari mulutku. Mereka harus mendengarnya. Butuh beberapa saat sebelum beberapa orang mendekati ayahku, menanyakan kabarnya dan meminta maaf karena memperlakukannya dengan buruk, serta mengabaikan kontribusinya terhadap kota. Hei, luapan emosiku membantu. Setelah kejadian itu, aku menghabiskan beberapa hari di rumah. Gadis-gadis itu mengatakan bahwa Betty mengaku membakar gym itu agar dia bisa berperan sebagai korban dan menjadi pusat perhatian sekali lagi. Betty hanya menghubungi Aaron karena dia ingin Aaron menyelamatkannya secara khusus. Tapi apinya ternyata sangat besar dan menyebar seperti api yang membakar hutan. Tragisnya, Aaron tidak berhasil tiba tepat waktu sementara Betty sama sekali tidak menyadari keberadaan siswa lain di pusat kebugaran pada saat itu dan secara tidak sengaja menjebak mereka. Akan ada konsekuensi yang mengerikan baginya apapun yang terjadi. Malam itu aku membuka pintu dan melihat wajah yang tidak asing. Hai. Hai, Bagaimana keadaanmu? Aku sangat khawatir. tunggu, ayo kita pergi ke tempat lain. Aku tidak menanggapi pesan Betty dengan serius sampai aku mendengar kau akan mengalami kebakaran. Maafkan aku. Aku minta maaf tentang terakhir kali kita bicara. Aku sangat marah karena mengatakan semua hal yang salah tentangmu. Aku juga sangat menyesal tentang ayahmu. Tidak apa-apa dan keluargaku dan aku harusnya terima kasih kepada ayahmu dan timnya. Tanpa mereka, ibuku tidak akan ada sekarang. Tidak apa-apa, aku juga tidak sepenuhnya jujur. Sebenarnya aku tahu, sejak hari kita berselisih, aku masih terus memperhatikanmu. Aku tahu itu menyeramkan, tapi aku hanya ingin tahu kabarmu. Percaya atau tidak, aku diam-diam datang ke klub bela diri beberapa kali dan melihat kebaikan apa yang sebenarnya kau lakukan. Dan sekarang, maukah kau memberiku kesempatan untuk mengenal dirimu yang sebenarnya? Bro, kau yakin ingin mengenalku? Aku lihat kau sangat ingin meninggalkanku dan membantu siapa saja yang membutuhkan. Dan aku sudah muak dengan itu. Lagi pula, bukankah kau suka gadis yang manis, mungil, dan baik? Kata siapa? Apa ini tentang yang kubilang di kelas bahasa Inggris? Itu hanya agar gadis-gadis itu berhenti. Dan hal lainnya, kurasa aku agak menyesatkan, tapi begitulah naluriku bersikap kepada semua orang karena kupikir itulah yang seharusnya dilakukan orang baik. Saat kau akhirnya menjadi pacarku, kau akan mendapatkan perlakuan istimewa seperti Aaron Taylor. Itu masih bukan pencapaian terbesarku tahun ajaran ini. Aku bisa berteman dengan orang-orang hebat ini, dan meskipun aku bukan pahlawan sejati, aku menemukan cara membantu mereka mengatasi beberapa masalah mereka. Percayakah kalian? Aku sangat senang telah melakukannya, dan akan senang melakukannya lagi.
Tidak ada yang memberitahuku kalau di sini berangin sekali. Aku mungkin akan tersapu tanah sebelum sempat membersihkan semua jendela ini. Tidak apa-apa Harper, ingat kamu melakukan ini demi Eren. Hanya sedikit kerja keras untuk saat ini. Tapi bayangkan saat luar biasa yang akan kamu alami di konser itu. Bayangkan, ya Tuhan, Eren dan dia? Tunggu dulu, mari kita mulai dari awal. Hai, aku Harper, fans berat boy band terhebat The Statics. Terutama rapper mereka Eren. Aku berusia 18 tahun dan sedang mengambil jeda setahun untuk menemukan gairah sejatiku. Sejujurnya aku tak begitu tertarik pada apapun. Satu-satunya hal yang membuatku merasa hidup saat ini adalah fangirling, mengikuti teman-teman laki-lakiku, konser, tour, dan lain-lain. Tapi setelah berbulan-bulan aku benar-benar bangkrut. Belum lagi Eren akan merilis album solo perdananya. Jadi karena tidak punya pilihan lain, aku meminta pacarku yang sangat manis Kirk untuk meminjamiku uang. Tapi Lagi, yang kau lakukan hanyalah menghabiskan uang tanpa henti untuk sampah ini. Kau tidak belajar dan juga tidak mendapatkan pekerjaan. Bagaimana kau bisa membayar semuanya? Apa para idola ini memberimu makan atau atap di atas kepalamu? Kurasa tidak. Aku juga tidak bisa membantumu selamanya. sampah? Dia menyebut hasratku sampah? Maaf, aku meminta pinjaman. Bukan seperti aku merampoknya. Dia tidak seperti ini sebelumnya, akhirnya menunjukkan jati dirinya, ya? Baiklah, aku tidak butuh pacar yang tidak mau mendukung. Siapapun yang menghalangiku dan kebahagiaanku bisa menghilang. Jadi, kita putus. Terserah. Tapi tunggu, aku masih harus masuk ke dalam sebagai sahabat Kyra, bukan sebagai pacarmu. Kau mungkin bertanya-tanya hubungan macam apa yang kujalani di sini. Ya, sebenarnya aku berteman dengan Kyra terlebih dahulu. Kami berdua adalah Ecstatics, fandom The Statics. Kalau kalian tahu, ikatan fangirl lebih kuat dari persahabatan apapun. Ibunya bekerja di pers besar, jadi terkadang dia bahkan bisa memberi kami akses ke pertunjukan. Keren kan? Jadi aku selalu ada di sekitar rumahnya, satu hal mengarahkan ke hal lain. Aku dan abangnya jatuh cinta dengan bodoh, tapi tidak lagi. Sudah dengar tentang album baru Eren? Sepertinya akan diikuti oleh konser grup di pusat kota New York. Kita minta Krik untuk antar. Itu akan sangat menyenangkan. Oh, tidak ingin mengecewakanmu, tapi aku baru saja putus dengan Kirk 4 menit 36 detik yang lalu. Tidak mungkin. Mungkin saja. Aku bilang padanya betapa konyol abangnya. Tapi dia masih mencoba mencari alasan untuknya, berharap bisa memperbaiki hubungan kami kembali. Tapi maaf, hatiku ini sudah menentukan pilihan. Sekarang aku sepenuhnya mengabdikan diri untuk Eren. Tidak ada lagi pacar bodoh. Dan begitulah akhirnya aku menerima pekerjaan berbahaya ini. Gajinya yang tinggi bisa membuatku membeli banyak album dan bahkan tiket konser. Tapi apa yang kudapatkan sebagai gantinya? Idola kesayanganku bergandengan tangan dengan penyanyi yang paling kubenci di dunia, Bianca. Eren dan Bianca bergegas ke jendela dan menyeretku masuk. Tolong jangan biarkan siapapun tahu ini. Kau mau apa? Tanda tangan? Tiket VIP? Tolonglah, kau mungkin tahu dua fandom kita seperti air dan minyak. Mereka sudah menentang kita dengan keras saat kolaborasi terakhir kali. Iya, tentu saja aku tahu, karena aku yang menentang mereka. Serius, apa yang Eren lihat dari gadis ini? Dia selalu mengatakan hal-hal kontroversial. Ketahuan berpacaran dengan semua pria di dunia, berpesta 24 jam, dan lagu-lagunya payah. Tapi, pikir-pikir lagi, tidak setiap hari dua selebritas terpanas berlutut di hadapanku seperti ini. Mungkin aku harus bertindak bijak. Apapun itu, ini kesempatan seumur hidup bagiku untuk melangkah ke dalam kehidupan Eren, ya kan? Oke, aku akan merahasiakannya dengan satu syarat. Izinkan aku menjadi manajer Bianca. Manajer Bianca? Siapa yang mencariku? Tunggu, siapa kau? Tapi dia bahkan tidak repot-repot menunggu jawabanku dan mulai menumpuk banyak barang untuk ditandatangani Bianca. Menjadi manajer bukanlah lelucon. Lihat, Will telah melakukan ini selama bertahun-tahun dan masih berjuang. Baiklah, lebih banyak alasan bagiku untuk turun tangan. Jadi aku berjalan menghampirinya untuk membantunya. Poster ini sedang. Lain kali biar aku yang urus. Percayalah, aku sudah merancang banyak hal untuk acara fans. Judul lagu kali ini bagus, tapi tanpa promosi yang bagus, jadinya jadi gagal. Aku sarankan membuat tantangan TikTok untuk promosi. Aku gadis seusia Bianca, aku lebih memahami dia dan para penggemarnya daripada kamu. Aku akan berguna, benar kan teman-teman? Ya, tentu. Dia ada benarnya, Will. Kamu memang butuh asisten. Saat itu, Will mendapat panggilan telepon. Sepertinya mendesak. Setelah menutup telepon, dia menoleh padaku. Baiklah, memang benar aku kewalahan. Aku harus memeriksa barang di tempat sekarang. Tapi Bianca ada jadwal di stasiun radio dalam 1 jam. Bisa antar ke sana? Siap, laksanakan. Begitu saja, aku membantu Will dan bisa dibilang aku pada dasarnya adalah sub-manager Bianca. Hidup cukup manis. Aku bisa ikut pertunjukan gratis sambil mengawasi saingan cintaku. Aku benar-benar menikmati bermain dengan boneka baru. Apapun yang Bianca makan harus mendapat persetujuanku. Selamat tinggal taco dan burger yang lezat. Dia hanya diizinkan main HP pada waktu-waktu tertentu. Berhentilah mengirim pesan ke para cowok dan mulai bekerja dengan musikmu yang buruk, sayang. Kalau begitu suruh saja para cowok menyebalkan itu berhenti menggangguku. Bahkan tidurnya diatur dengan ketat hanya karena aku suka melihatnya menderita. Dan aku memastikan jadwalnya padat. Latihan vokal, latihan tari, syuting konten.
Sis, kamu punya banyak hal yang harus dikerjakan. Tapi saat dia bekerja dengan The Statics, aku akan membiarkannya sedikit. Tapi itu tak berarti mereka berdua bisa bermesra-mesraan di bawah hidungku. Serius? Kalian seperti memohon untuk ditangkap. Pikirkan masa depanmu. Hubungan bodoh ini tidak akan berarti apa-apa saat karirmu diambang kegagalan. Ya kan? Aku akan menjadi manajer yang baik, benar kan? Namun aku sesekali melihat Liam, anggota Statics lainnya, terlalu banyak bicara dengan Bianca. Iya, asalkan itu bukan Aaronku, tapi aku tahu seseorang yang tidak akan menyukai ini, Kyra, karena Liam adalah biasnya. Aku rasa rumor itu benar, Liam adalah seorang playboy. Dan untuk mencegah Aaron melakukan hal yang sama, aku secara tidak sengaja mengatur jadwal Bianca agar 100% berbeda dengan Aaron, sehingga mereka tidak bisa bertemu. Namun, Bianca masih sering memintaku untuk memberinya hadiah. Dan yang mengejutkan, Aaron tidak terlalu kesal karena pacarnya tidak muncul. Aku rasa aku bisa membuatnya berada di level lain yang tidak bisa dilakukan Bianca. Kami segera banyak mengobrol dan bergaul juga. Dan dia benar-benar mengatakan tentang betapa tegangnya Bianca. Bagaimana beberapa kebiasaannya yang menyebalkan membuatnya jengkel. Dan bahwa bersamaku jauh lebih nyaman. Kedengarannya seperti cinta yang memudar. Di sisi lain, Bianca sangat kesal karena mereka tetap tidak bisa berkencan di hari jadi mereka. Bukan aku, Aaron sendiri tidak ingin menemuinya dan membuat alasan tentang bagaimana paparazzi telah mengganggunya karena dia telah melakukannya dengan sangat baik. Tapi Bianca sudah muak dengan semua ini. Dia ingin mengumumkannya ke publik. Aku mendengarnya berbicara dengan Aaron di telepon. Tidak, itu tidak akan terjadi. Aku harus selangkah lebih maju. Aku langsung mencari foto lalu mempostingnya secara anonim di forum penggemar. Jika Aaron mengumumkan dengan seseorang, itu pasti aku. Tapi astaga, mungkin aku belum memikirkannya dengan matang. Apa yang kupikirkan? Keesokan harinya, internet menjadi heboh dan semuanya adalah komentar negatif. Untungnya pihak Aaron telah berbicara dan menenangkannya dengan mengarang cerita tentang bagaimana ini terjadi sudah lama sekali. Dan itu adalah cinta pertamanya, bla bla bla. Apa saja, selama semuanya berjalan lancar. Aku bahkan belum selesai menghela napas lega. Tiba-tiba Aaron menghentakkan kaki ke studio kami dengan wajah marah. RIP hidupku. Bianca, apa kau sudah gila? Sudah kubilang aku tidak setuju. Kenapa kau unggah foto kita? Apa kau mencoba menyabotaseku? Maaf kau tidak punya karir sehingga kau bisa bertindak ceroboh semaumu. Tapi aku punya reputasi dan pasukan fangirl bodoh untuk dipuaskan. Aku membeku, begitu juga Bianca. Saat itu sebuah panggilan masuk dari Kyra. Aku segera keluar untuk mengangkatnya. Itu kamu kan? Gadis beruntung di foto itu? Aku bisa tahu hanya dengan sekali lihat. Terakhir kita bicara kau hanya menyebutkan melihat Bianca di kehidupan nyata atau semacamnya. Kapan Aaron muncul? Bagaimana bisa kau tidak memberitahuku? Aku tercengang, tidak tahu bagaimana menangani ini. Aku bilang ke Kyra untuk merahasiakannya. Dan kita akan bicara nanti. Oke, mengerti. Tapi tolong bantu aku bertemu Liamku ya. Apa? Tidak, percayalah dia hanya seorang pemain. Mereka semua begitu, lupakan dia. Jadi Kyra mengenaliku semudah itu. Tapi kenapa Aaron tidak? Dia bahkan mengira aku adalah pacarnya yang disebut Bianca. Foto itu juga diambil di balkon rahasia penthouse-nya yang dia bersumpah tidak pernah membawa siapapun ke sana sebelumnya. Karena terlalu banyak pikiran, aku berjalan ke tempatnya tetapi bertemu dengan Liam. Dia sedang berbicara dengan seorang gadis. Dia menyeka air matanya lalu pergi. Aku harus segera pergi. Tidak ingin main-main dengan pemain lain sekarang. Harper! Apa? Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang pacarmu yang ke-400 itu. Benar, itu pacar yang ke-400, tapi bukan pacarku. Ternyata cewek itu juga korban Aaron si tukang patah hati, bukan Liam. Liam selalu jadi orang yang membersihkan kekacauannya, memastikan cewek-cewek itu baik-baik saja, dan tidak akan melakukan hal-hal yang merusak reputasi band. Mungkin itu sebabnya publik menjulukiku sebagai playboy. Aku selalu ketahuan bersama cewek-cewek yang patah hati. Dan sekarang kau. Apa maksudmu? Aku baik-baik saja. Ayolah, aku tahu kau juga terjerat dalam jalinan cinta Aaron. Maaf, aku seharusnya sudah memperingatkanmu. Aku sudah coba mengisyaratkannya pada Bianca, tapi cewek itu terlalu tergila-gila padanya. Aku merasa sangat bodoh karena mengira aku bisa menjalani fantasi menjadi cewek Aaron dengan mudah. Selama ini kami semua menempatkan Aaron di atas tumpuan, sementara membiarkan Liam dituduh melakukan semua hal yang tidak pernah dilakukannya. Melalui Liam, aku mengetahui The Statics sedang mengalami masalah. Aaron ingin meninggalkan grup karena menganggap mereka beban, dan lebih baik berkarir sendiri. Tapi yang lainnya tahu akan menghancurkan hati para penggemar. Jadi mereka berkompromi dengan membiarkan Aaron memiliki album solo sambil tetap bersama grup. Oh tidak, usir sebrengsek itu sekarang. Sebagai perwakilan Ecstatics, aku dapat meyakinkanmu kalau kami tidak akan bersedih jika kami tahu betapa buruknya dia. Kami akan mengusirnya. Senang mendengarnya. Sekarang Bianca, apa kamu tahu cara terbaik untuk menyampaikan hal ini kepadanya? Sulit, tapi kebenaran yang buruk adalah satu-satunya cara.
Jadi keesokan harinya kami pergi menemui Bianca bersama menceritakan kepadanya tentang betapa brengseknya Eren. Semua gadis yang pernah ditemuinya, semua omongan buruk tentangnya yang ia katakan, anehnya ia bisa menerimanya lebih baik dari yang kami kira. Terima kasih kalian berdua telah menjagaku. Aku tahu dia jahat, tapi kupikir aku bisa mengubahnya. Tapi kemarin saat dia marah padaku, aku sadar bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Oh, Bianca yang malang, aku benar-benar berhutang banyak permintaan maaf padanya. Aku meminta Liam memberi kita waktu dan jujur padanya tentang semuanya. Tentang foto yang kuunggah, tentang bagaimana aku sengaja mengganggu hubungan mereka, tentang aturan-aturan bodohku hanya untuk mengalahkannya. Aku benar-benar minta maaf. Lagi pula aku hanya penggemar berat tukang halu. Aku benar-benar sedih mendengarnya, karena pada suatu saat aku menganggapmu sebagai teman. Terutama aturan-aturanmu yang konyol. Itu sangat membantuku. Kau membuatku menjalani diet ketat, membantu mendapatkan jadwal tidur yang sehat, membuatku banyak berlatih, menjauhi ponselku, tidak main ponsel dan terobsesi dengan komentar yang penuh kebencian. Kamu telah membantuku menjadi idol yang lebih baik dan manusia yang lebih baik secara keseluruhan, meskipun itu tidak disengaja. Kamu benar-benar terlalu baik. Kenapa aku bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun membencimu? Maaf, dan kurasa aku tidak seharusnya ada di sini lagi. Lebih baik aku kembali ke kehidupanku yang normal. Jaga dirimu, Bianca. Bianca memelukku erat dan berkata bahwa dia berharap aku masih datang ke konsernya minggu depan, karena dia akan bawakan tarian yang kami ciptakan bersama. Liam cukup baik untuk menemaniku ke konser Bianca. Aku tanya pada Kyra apa dia ingin ikut, tapi dia malah kesal. Konser Bianca? Apakah masih jadi ekstatik, Harper? Dia musuh kita. Kalau saja dia bisa melihat melampaui kebencian, dia bisa bertemu Liamnya sekarang. Pertunjukan berjalan lancar, Bianca menyempurnakan gerakan tarian kami. Aku sangat bangga. Tetapi saat dia bersiap untuk lagu berikutnya, sebuah VCR aneh diputar. Aku seorang fanatik yang egois. Pengkhianatan seorang teman, seorang penggali emas, tukang halu. Dan di layar ada foto-fotoku. Tidak, apakah ini sebabnya Bianca memaksaku datang? Apakah ini balasannya? Atau ini Eren's? Atau Liam's? Tiba-tiba Bianca di mikrofon menyadarkanku dari serangan panik. Dan aku adalah semua hal terburuk tanpa cinta kalian. Hadirin sekalian, lagu favorit kalian dari album kedua saya, inilah Without You. Semua orang bersorak keras, tapi sebuah suara di belakangku mengejutkanku. Tidak guys, bukan itu yang ingin disampaikan dalam video. Orang gila itu ada di sini. Yang ini, ya ampun, Liam. Liam segera menyuruhnya diam dan kami menyeretnya keluar. Ternyata adik perempuanku tersayang dari ibu lain melakukan ini padaku. Kenapa? Aku membencimu, aku tahu segalanya sekarang. Jangan lupa siapa aku. Tidak ada yang bisa disembunyikan dariku di fandom ini. Kamu berteman dengan para lelaki tapi mengabaikanku karena kamu ingin mereka semua untuk dirimu? Setelah semua yang telah kita lalui, semua pertunjukan yang ibuku bantu untuk memasukkanmu, kamu menyihir Eren, berpihak pada Bianca, lalu menyebut Liamku sebagai playboy. Tapi lihat dengan siapa kamu sekarang. Selain itu, kamu mencampakkan saudaraku karena alasan bodoh. Ular di sini adalah kamu. Ini kacau dan ini benar-benar salahku. Aku seharusnya memberitahu Kyra tentang semuanya lebih awal. Melihatnya sekarang mengingatkanku pada orang yang sama persis denganku minggu lalu. Penggemar yang sama pemarah dan kekanak-kanakan. Aku tidak bisa menyalahkannya. Aku minta maaf dan menceritakan semuanya padanya. Dan dengan bantuan Liamnya, Kyra, meskipun masih marah, mulai lebih pengertian. Aku mencintaimu dan kuharap kau akan segera melihat hal-hal seperti yang kulihat sekarang. Idola juga manusia, mereka tidak semuanya gemerlap dan emas. Jadi kita tidak bisa mengharapkan mereka menjadi sempurna lalu menolak untuk melihat kesalahan mereka atau mengkritik hal-hal sepele hanya karena itu tidak sesuai harapan kita. Mari kita berdua menjadi ekstetiks yang lebih baik mulai sekarang, oke? Sudah 6 bulan sejak saat itu, aku bisa bilang kalau semuanya pasti menjadi lebih baik sekarang. Ini adalah penampilan pertama The Ecstatics selama mereka berpisah dengan Eren setelah wajah aslinya terbongkar. Ya, itu akhirnya terjadi. Sekarang lihat, sepertinya penonton juga tidak keberatan membuang si pembuat onar itu. Dan biasanya aku di sini sebagai ekstetik, tapi tidak hari ini. Sekarang aku kerja paruh waktu sambil belajar untuk mendapatkan sertifikasi yang tepat dalam manajemen bakat. Aku menyadari aku menikmati bekerja dengan Bianca dan aku benar-benar memiliki bakat untuk itu. Jadi aku menjadikannya sebagai karir. Sekarang permisi, bolehkah aku mendapatkan manajerku kembali? Saatnya pertunjukan. Sampai jumpa.